Di awal cerita, di sebuah kota dengan malam yang sangat indah, lampu-lampu jalan berkelap-kelip seperti bintang yang turun ke bumi, angin malam berhembus pelan membawa aroma bunga yang belum sepenuhnya layu. Di sudut kota, seorang pemuda berdiri sendirian di bawah cahaya lampu, lalu menjawab panggilan telepon yang masuk. "Halo," ucapnya tenang. Suara di ujung telepon terdengar datar namun mengandung duka. "Apakah benar Anda putra mendiang Lim Juhe?" Pemuda itu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Apa?" Suara di telepon kembali berkata, "Lebih pelan kali ini, ibu Anda meninggal sore ini tadi. Saya menghubungi Anda karena Anda satu-satunya keluarganya. Saya turut berduka cita." Kata-kata itu menggema dalam benaknya. Dunia seolah berhenti berputar. Lampu-lampu kota yang tadinya bersinar indah kini tampak buram di matanya yang mulai berkaca-kaca. Keesokan harinya, suasana rumah duka di rumah sakit terasa hening, nyaris beku. Pemuda itu datang mengenakan pakaian hitam sederhana. Dalam hati, ia bergumam, "Aku dibesarkan oleh nenekku sejak SD. Aku bahkan belum pernah melihat wajah ibuku, karena ibuku tidak pernah menghubungiku sejak ia membuangku saat umurku 8 tahun. Setelah 20 tahun, akhirnya bertemu ibuku. Rasanya sangat aneh." Seseorang yang tampaknya adalah petugas rumah duka menghampirinya sambil membawa pita hitam. "Tuan, tolong ikat ini di lengan." Pemuda itu menyambutnya dengan ragu, lalu menjawab, "Oh, baik. Tapi, apakah benar saya yang jadi kepala pelayat?" Orang itu menatapnya dengan tenang. "Benar, karena Anda satu-satunya keluarganya." Pemuda itu terdiam. Dalam hati, ia kembali bergumam, "Satu-satunya keluarganya," katanya. "Ibu, apakah kita bisa disebut sebagai keluarga?" Pemuda itu mengingat masa lalunya dan pikirannya terus berbicara, "Tidak peduli berapa lama waktu yang telah berlalu. Aku tidak bisa melupakan saat ibu meninggalkanku. Aku tidak tahu kenapa hal ini terjadi padaku. Aku mencoba mengerti kenapa ibu harus pergi. Tapi, tidak peduli seberapa keras aku memikirkannya, aku tetap tidak tahu kenapa ibu meninggalkanku. Jadi, aku menyalahkan diriku sendiri." Sambil memandangi foto ibunya yang dikelilingi bunga putih dan krisan, pemuda itu mengepalkan tinjunya perlahan. Sorot matanya tajam namun penuh luka yang belum sembuh. Dalam hati, ia bergumam lirih, "Seharusnya ibu menemuiku sekali saja. Sekali saja, kalau sudah begini, aku bahkan tidak bisa menyalahkanmu lagi." Tiba-tiba, sebuah suara memecah lamunannya. "Tuan, tuan." Ia tersentak ringan. "Oh, ya." Seorang staf rumah duka membungkuk kecil, "Ya ampun, maaf membuat Anda kaget. Saya akan bantu jelaskan panduan ruang VIP. Pemakaman ini akan diadakan dalam 3 hari. Wajah pemuda itu berubah, terlihat bingung dan ragu. "Tidak, tunggu sebentar. Saya tidak mampu untuk mengadakan pemakaman di tempat semahal ini." Namun staf itu segera menimpali, "Uang muka sudah dibayarkan, Tuan." Pemuda itu mengerutkan dahi. "Apa? Oleh siapa?" Staf itu menoleh, kebetulan mereka sudah datang. Muncullah seorang pria muda yang berjalan menggandeng istrinya. Di samping mereka, 2 anak kecil, 1 laki-laki dan 1 perempuan, berjalan pelan. Pria itu menyapa dengan senyum sopan, "Senang bertemu dengan Anda." Pemuda itu mematung sesaat, menatap wajah mereka satu persatu. Dalam hati, ia bergumam, "Orang-orang inikah yang membayar? Mereka tampak tidak asing, tapi siapa mereka?" Ia mengangguk pelan dan menjawab, "Ya, terima kasih sudah datang." Matanya lalu tertuju pada si anak perempuan yang mengenakan bando berbentuk telinga kucing dan mengenakan ekor kain kecil di belakangnya. Ia mengerutkan dahi, lalu bergumam lagi, "Bukankah itu telinga kucing? Bahkan ada ekornya juga. Aku dengar ibu adalah kepala sekolah sebuah TK. Karena itukah?" Lalu, pemuda itu sempat berpikir, mungkin yang dipakai anak kecil itu cuma mainan. Aksesoris dari TK, mungkin. Namun sebelum ia larut dalam pikiran, kedua anak kecil itu mulai mendekatinya. Si anak laki-laki membungkuk sedikit dan berkata dengan sopan, "Kami turut berduka cita." Anak perempuan di belakangnya pun ikut berkata dengan lembut, "Turut berduka." Pemuda itu tersenyum tipis, sedikit canggung namun hangat. "Oh ya, terima kasih," ucapnya singkat. Dalam hati, ia bergumam, "Sopan juga, iya." Kedua anak itu kemudian berjalan pelan menuju altar tempat foto ibunya diletakkan, lalu bersujud di depannya. Gerakan mereka begitu hati-hati dan penuh hormat. Si anak laki-laki lalu menoleh ke adiknya dan berbisik, "Miwo, kau harus membalikkan tanganmu." Miwo tampak bingung sejenak, lalu melihat tangannya dan berkata pelan, "Oh, tangan." Ia pun membalikkan posisi telapak tangannya dengan serius. Pemuda itu terus memperhatikan tingkah 2 anak kecil yang bersujud di depan foto ibunya. Dalam hatinya ia bergumam, apa bedanya? Mereka terlihat seperti bermain, tapi kenapa tetap terasa hikmat? Tiba-tiba si kakak laki-laki mengerutkan dahi dan mengomeli adiknya, "Miwo, jangan asal. Ini bukan waktunya bercanda." Miwo cemberut lalu berkata dengan nada polos, "Acu tidak tahu." Pemuda itu hampir tersenyum, tapi sebelum sempat berkata apa-apa, pria dewasa di sampingnya, ayah dari anak-anak itu, berbicara tenang namun dalam, "Anda memiliki ibu yang hebat." Pemuda itu spontan menoleh dan bertanya, "Apa hubungannya? Apa hubungan Anda dengan ibu saya?"
Pria itu pun perlahan berbalik menatapnya. Saat wajahnya tampak jelas, pemuda itu tertegun. Dalam hatinya, ia bergumam, tunggu dulu, bukannya mereka ini pasangan selebriti. Pasangan terkenal dari Korea, yang sering muncul di TV dan media sosial. Apa yang mereka lakukan di sini? Pria itu kemudian menyodorkan tangan dan menyelami tangan pemuda itu dengan tulus. Bagaimanapun juga, saya mohon kerjasamanya. Pemuda itu makin kebingungan. Ya, untuk apa? Namun alih-alih menjawab, pasangan itu hanya tersenyum tipis. Permisi, ucap mereka sopan, lalu pergi meninggalkan ruangan. Pemuda itu hanya bisa menatap punggung mereka menjauh. Dalam hatinya, ia bergumam, apa, pada akhirnya mereka tidak menjawab pertanyaanku. Baru pelayat pertama saja sudah membuatku bingung. Orang berikutnya, akan baik-baik saja, kan? Detik berikutnya, suara langkah berat menghentak lantai. Pintu ruangan terbuka dengan keras. Seorang pria bertubuh besar masuk dengan penuh wibawa. Di pundaknya, seorang anak kecil, memegangi bahunya sambil memandangi ruangan dengan rasa ingin tahu. Tanpa banyak basa-basi, pria itu langsung menghadap ke pemuda itu. Tatapannya tajam, penuh tekanan, seperti sedang mengukur orang yang baru dikenalnya. Turut berduka, katanya singkat. Apa Anda putra kepala sekolah? Pemuda itu kaget, suaranya terbata-bata, iya, benar. Maaf jika lancang, Anda ini siapa? Dalam hati, ia langsung bergumam, takut banget loh. Namun pria itu tak menanggapi kecanggungannya, malah berkata tenang, beliau orang hebat, jadi beliau pasti pergi ke tempat yang bagus. Aku, Baik Sungwan. Pemuda itu membelalak, jantungnya serasa berhenti sejenak. Baik Sungwan, Jenderal Bintang 3 dari Angkatan Darat. Kepala pertahanan raksasa itu. Pemuda itu mencoba menjaga sikap, meski masih terasa kikuk. Ia berkata pelan, terima kasih. Sungwan, menatapnya sejenak lalu bertanya, bagaimana perlengkapan terakhirmu? Pemuda itu sedikit bingung, tapi menjawab sopan, ya, cukup baik. Dalam hati, Sungwan bergumam, bertemu pertama kali dengan anak ini setelah 20 tahun. Begitu ya, ucapnya singkat, lalu melangkah pelan ke arah foto Lim Juhe yang masih dikelilingi bunga. Sementara itu, anak kecil di pundaknya turun dengan sendirinya, tanpa banyak suara, gerakannya lincah tapi tenang. Pemuda itu menatapnya dan dalam hati bergumam, anak kecil itu, tidak biasa. Sejak pertama kali muncul, memang ada yang aneh. Sungwan bersujud di hadapan altar, memberi penghormatan terakhir. Tak lama, si anak kecil pun ikut bersujud. Tapi berbeda dari yang lain, ia menjatuhkan tubuhnya secara telungkup dan membenturkan kepalanya langsung ke lantai dengan bunyi yang cukup keras. Pemuda itu terkejut, matanya membesar, dia baik-baik saja, kan? Sepertinya terbentur keras, kenapa dia nggak berdiri-berdiri? Namun tiba-tiba, anak itu bangkit sambil mengusap dahinya. Ia mulai menangis keras, lalu berkata dengan suara parau, aku menangis, soalnya sakit. Aku menangis bukan karena sedih. Aku kan harimau. Pemuda itu menatapnya tak percaya, dalam hati bergumam, bohong. Kau udah menangis sejak awal. Selama 3 hari pemakaman, pemuda itu seperti hidup dalam dunia yang tidak dikenalnya. Satu persatu pelayat datang, bukan hanya manusia biasa, tapi ada yang datang dengan kostum kelinci lengkap dengan pelayanannya yang rapi, bahkan berikutnya seekor kura-kura muncul, atau setidaknya seseorang dengan gaya dan gerakan seperti kura-kura. Dalam hati, pemuda itu bergumam, ibu, apa sebenarnya yang ibu kelola? Bukan sekolah, tapi peternakan hewan. Di tengah keramaian, seorang wanita elegan menghampirinya. Wajahnya ramah, namun sorot matanya menyimpan duka. Saya benar-benar ingin membawa Direktur Lim ke rumah sakit kami saat itu, katanya lembut. Karena suami saya direktur rumah sakit, saya pikir kami bisa memberikan banyak perhatian. Pemuda itu mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia bergumam, wow, direktur rumah sakit. Tapi aku nggak kaget lagi. Lalu ia berkata sopan, terima kasih. Wanita itu menunduk sedikit, lalu berkata tulus, kami juga berterima kasih, karena telah menjaga anak-anak dengan baik. Tiba-tiba, anak kecil di samping wanita itu menangis keras, suaranya penuh kepiluan, ibu, apa benar aku tidak akan bisa melihat ibu guru lagi sama sekali? Ibu guru. Langit yang tadinya cerah langsung berubah. Awan mendung menutupi sinar matahari, dan hujan turun begitu saja, deras, disertai angin yang dingin menyapu halaman rumah duka. Dalam hati, pemuda itu terkejut, kenapa tiba-tiba cuacanya berubah? Apa mungkin karena anak itu menangis terlalu keras? Sang ibu langsung memeluk anaknya erat dan berkata dengan suara lembut, menenangkan, Bobo, cukup, ibu guru sudah pergi ke surga. Tempat itu sangat bagus dan indah. Di sana, beliau bisa melihat Bobo sayang tumbuh dengan baik. Bobo terdiam sejenak, isakannya terputus, lalu bertanya dengan suara kecil, apa aku juga bisa melihat ibu guru? Ajaibnya, begitu pertanyaan itu terucap, langit kembali tenang. Hujan mereda, awan perlahan tersibak, dan sinar matahari kembali menyinari bumi. Semua orang sejenak terdiam menyadari perubahan itu. Namun sang ibu menggeleng pelan, lalu menjawab, tidak, itu agak sulit, sayang.
Dan seketika, Bobo kembali menangis, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Tiba-tiba, petir menyebar di langit seperti retakan cahaya yang memekakan. Dalam hati, pemuda itu terperanjat, ya ampun. Bobo pun berteriak, aku ingin bertemu ibu guru. Ibunya tak lagi bisa membujuk. Dengan napas berat, ia menarik anaknya perlahan sambil berkata tegas, cukup, diam, lalu menyeretnya pergi dari ruangan dengan suara tangis masih menggema. Pemuda itu hanya bisa menatap punggung kecil Bobo yang makin menjauh. Dalam hatinya, ia bergumam, anak kecil itu menangis histeris, untuk ibu. Tapi aku bahkan belum meneteskan air mata sedikit pun. Aku penasaran, ibu itu sebenarnya orang seperti apa? Dia bukan ibu yang baik untukku, tapi apa mungkin, dia guru yang baik untuk anak-anak itu? Pemuda itu menarik napas dalam, menatap langit yang kembali cerah, tapi hati tetap terasa berat. Lalu bergumam, cuacanya kenapa sih, bikin gelisah? Apa, sudahi saja hari ini, ya. Tiba-tiba, sebelum pemuda itu sempat melangkah pergi, seorang wanita mendekatinya dengan langkah tenang. Seo Minwo, panggilnya lembut. Minwo pun langsung menoleh, agak terkejut mendengar namanya disebut. Wanita itu memperkenalkan diri dengan suara tenang tapi penuh harap, saya Kim Serjung dari TK Shinso. Saya datang untuk menyampaikan wasiat terakhir ibu Anda, kepala sekolah Lim Jo-hee. Mata Minwo membesar. Apa? Ucapnya dengan nada tak percaya, tubuhnya terasa kaku. Lalu Serjung itu melanjutkan dengan suara penuh ketulusan, saya mohon kepada Anda, untuk menggantikan posisi ibu Anda dan menjadi kepala sekolah di TK Shinso kami. Dalam hati, Minwo bergumam sambil menatap dokumen di tangannya, orang tua mana yang mewariskan taman kanak-kanak. Biasanya yang diwariskan itu restoran keluarga, atau bisnis semacam itu. Dia melirik ke arah Serjung yang masih berdiri tegak, lalu kembali membatin, wanita aneh. Serjung pun maju selangkah, menyerahkan dokumen itu dengan sopan. Silakan pertimbangkan dulu, dan hubungi saya nanti. Dalam hatinya, ia kembali bergumam, dia pergi begitu saja setelah memberikan ini. Siapa sebenarnya wanita itu? Beberapa saat kemudian, suara Minwo menggema di ruangan itu, apa? Tunggu sebentar, pelunasan 8 juta won. Serunya panik sambil menggeleng-gelengkan kepala. Namun orang di depannya dengan tenang membenarkan, bukan, 8,17 juta won. Minwo langsung memegang kepalanya, seolah dunia runtuh di atasnya. Itu kan sama aja, keluhnya putus asa. Dalam hati, ia menggerutu, aku sudah curiga sejak semangkuk yuk gaijang harganya 60.000 won. Tak mau berlama-lama, Minwo segera mencari cara lain. Tunggu sebentar, saya cek dulu amplop sumbangan duka, katanya buru-buru. Orang itu menunduk sopan. Baik, silakan. Tanpa membuang waktu, Minwo langsung berlari menuju tempat di mana amplop-amplop sumbangan disimpan. Dalam hati, ia penuh harap, banyak orang yang datang, harusnya cukup buat bayar semua. Matanya langsung tertuju pada satu amplop yang sangat besar. Ia buru-buru meraihnya, hatinya berdegup cepat. Wow, seperti dugaanku. Kira-kira berapa banyak uang di dalamnya? Namun begitu amplop dibuka, ekspresinya langsung membeku. Astaga, serunya kesal sambil melempar amplopnya. 2 lembar dendeng, 2 lembar daun kering, 374 lembar uang mainan. Ia mematung beberapa detik. Dalam hatinya, ia menangis, apa ini benar-benar terjadi? Ini alasan kenapa anak-anak gak boleh sembarangan megang amplop. Ia terduduk lesu. Jadi sekarang aku harus gimana? Untuk bayar pelunasan, aku harus pakai uang deposit. Tiba-tiba, pikirannya terhenti pada satu kata, kalau saja, aku menerima warisan. Ia mengulang lagi dengan suara pelan, warisan. Matanya perlahan menoleh ke arah meja. Di sana, dokumen yang diberikan wanita aneh itu masih tergeletak, seperti memanggilnya kembali. Seminggu kemudian, Minwo akhirnya berdiri di depan sebuah bangunan tua yang tampak rapuh. Dalam hatinya, ia menggerutu, akhirnya, aku terpaksa sampai di sini juga. Gara-gara biaya pemakaman, uang deposit apartemen habis, dan aku jadi tunawisma dalam semalam. Tempat ini satu-satunya yang tersisa buatku. Ia melangkah pelan mendekati dinding bangunan yang dipenuhi lumut dan tumbuhan liar, matanya menatap papan nama yang nyaris copot, Taman Kanak-Kanak Shinso. Papan itu sudah retak-retak. Minwo ragu, lalu bergumam, tapi beneran ini tempatnya. Ini sih bukan TK, ini rumah hantu. Kumuh banget. Saat ia menyentuh papan nama itu, tiba-tiba papan itu jatuh dengan bunyi keras. Wah, kagetin. Setua apa sih ini tempat? Pikirnya panik. Jangan-jangan aku ditipu, padahal udah mastiin ke Changsik. Ia pun mengingat obrolannya dengan Changsik. Dengan penuh percaya diri, Changsik berkata, percaya deh sama gue. Gue, Yu Changsik, gak pernah salah. Gue jamin pakai karir gue sebagai pengacara. Minwo tampak ragu. Haruskah aku pulang aja? Gumamnya. Tiba-tiba, suara perempuan terdengar dari belakang. Anda tidak masuk. Minwo melonjak kaget, bahkan sempat berteriak. Aduh, sejak kapan Anda di situ? Wanita itu, Sirjung, melirik papan nama yang jatuh ke tanah, ekspresinya datar. Minwo mengeluh, setidaknya beri tanda kalau datang. Saya pikir tadi hantu. Sirjung menjawab singkat, itu barang mahal.
Minwo buru-buru panik, maaf, saya ganti. Saya janji. Tapi Sir Jung cuma menggeleng, tidak apa-apa. Masuklah dulu. Ia membuka pintu gerbang besar yang berderit menyeramkan. Minwo menelan ludah, suaranya ngeri banget. Gila, di dalam malah lebih nyeremin lagi. Kenapa aku masuk? Seharusnya nggak usah datang. Tenang-tenang, nggak ada hantu beneran. Ini cuma rumah tua, rumah tua. Beberapa langkah setelah berjalan, Minwo mulai kelelahan dan terduduk begitu saja. Dalam hatinya dia bergumam, seram. Sir Jung yang memperhatikannya, menatap tajam lalu berkata, sepertinya Anda cukup penakut. Tapi dalam hati Sir Jung sendiri muncul gumaman, apa maksud ekspresi menyedihkan itu? Wanita itu lalu menenangkan, rumah ini memang agak tua. Makanya, kadang ada hewan yang berkeliaran. Tapi jangan khawatir, bagian dalamnya bersih kok. Minwo masih curiga, membatin, bersih yang dimaksud itu, sebersih apa? Lalu Sir Jung membuka sebuah pintu, dan seketika cahaya keemasan memancar dari baliknya. Ia berkata pelan, silakan masuk. Minwo tertegun melihat ke dalam, matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Sir Jung memanggil, Tuan Minwo. Minwo cepat-cepat tersadar, iya, saya masuk. Tepat di depan pintu itu, Minwo kembali bergumam dalam hati, setiap orang pasti pernah membayangkan tempat seperti ini. Dunia yang terpisah dari kenyataan yang dingin, tempat baru dengan pemandangan yang terasa seperti sihir. Dunia fantasi. Dengan perlahan, ia pun melangkah masuk. Suasana di depannya terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan. Dengan langkah ragu, Minwo melangkah masuk ke dalam ruangan. Begitu kakinya menjejak lantai, sebuah cahaya biru berkedip di hadapannya. Dari dalam udara, seolah muncul sebuah hologram bercahaya, membentuk wujud antarmuka seperti sistem komputer canggih. Suaranya terdengar jernih dan datar. Sistem sedang dialihkan. Anda dapat menjadi kepala sekolah baru TKSINSO. Minwo tersentak, matanya membelalak. Apa ini? Gumamnya kaget. Rasa penasaran pun mengalahkan kewaspadaannya. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh hologram itu. Begitu disentuh, sistem itu berkata lagi, "Selamat datang, Tuan Seo Minwo." Kemudian, seperti kabut pagi yang tersapu angin, hologram itu pun lenyap begitu saja. "Sir Jung," kata Minwo pelan, "barusan, itu menghilang. Apa tadi kau melihatnya?" Sir Jung mengerutkan dahi, menatapnya heran. "Menghilang? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, Tuan Minwo. Sejak tadi Anda hanya diam." Minwo terdiam, hatinya berkecamuk. Jadi hanya aku yang melihatnya. Apa ini efek kelelahan, atau memang tempat ini menyimpan sesuatu yang aneh? Ia menoleh sekeliling. Dari luar, bangunan ini terlihat seperti rumah tua biasa. Tapi di dalamnya, ia melihat sistem holografik, ruang bercahaya, dan bahkan, lift. "Kenapa ada lift?" tanya Minwo curiga. "Oh, itu, lift itu dipasang oleh direktur sebelumnya," jawab Sir Jung ringan. "Namanya Arena Lift, disingkat Arena." Minwo mengerutkan kening. Lift pun ada namanya, tapi bangunan ini cuma satu lantai. Sir Jung mengangguk. "Ya, meskipun sekarang cuma satu lantai, katanya dulu untuk persiapan ekspansi masa depan." Minwo menghela napas panjang. Buang-buang uang, atau ada maksud tersembunyi? "Sudah, ayo masuk dulu," ajak Sir Jung, tersenyum seperti tak ada yang aneh. Minwo menatap punggung Sir Jung yang melangkah lebih dulu. Dalam hati ia bergumam, tempat ini, aneh, tapi juga memikat. Seperti rumah klasik yang menyimpan dunia lain di balik pintunya. Ia pun melangkah masuk lebih dalam, tak sadar bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Minwo melangkah perlahan, matanya tertarik pada sebuah barang antik yang terpajang rapi. Ia bergumam pelan, barang antiknya juga pas sekali. Saat tangannya hampir menyentuh benda itu, suara Sir Jung Pong terdengar, "Kalau tidak salah, papan nama yang tadi pecah harganya 20 juta won ya?" Minwo refleks menoleh, terkejut. Namun Sir Jung melanjutkan, "Bukan berarti Anda harus menggantinya." Dalam hati, Minwo membatin, "Yang benar. Tidak perlu diganti." Beberapa saat kemudian, Minwo sudah duduk di atas meja di dalam ruangan itu. Ia menatap sekeliling, lalu bertanya, "Sebenarnya ini bangunan apa?" Dari luar kelihatan lusuh sekali. Sir Jung menjawab santai, "Apalagi? Tentu saja ini Tekasinso." Minwo mengernyit, "Bukan itu maksudku. Tempat ini seperti Hogwarts atau semacamnya." Sir Jung pun ikut duduk di hadapannya, lalu tersenyum tipis, "Ya, anggap saja seperti itu." Di dalam bumi, Minwo hanya bisa terdiam. Dalam hatinya ia bergumam, "Jadi ini tempat apa sebenarnya? Apa dia pikir kita sedang bermain kata-kata?" Sir Jung melirik kopernya lalu berkata dengan suara meyakinkan, "Kalau Anda menandatangani kontrak dengan kami, tidak akan ada masalah dengan makan dan tempat tinggal. Kami juga punya ruang tinggal di dalam. Direktur sebelumnya juga tinggal di sana." Ia melanjutkan sambil tersenyum, "Saya yakin Anda akan puas." Mendengar itu, dalam hati Minwo bergumam dengan heran, "Kok dia tahu aku bangkrut?" Ia memandangi ruangan yang terlihat begitu fantastis. Dilihat dari ruangan sebagus ini, pasti ruang tinggalnya juga mewah. Apakah sekarang penderitaan ini berakhir?
Pikirannya mulai melayang ke masa-masa sulit yang baru saja dilewatinya, biaya hidup yang menghimpit, uang kuliah yang menumpuk, dan pinjaman rumah sakit nenek yang belum lunas. Selama ini hidup begitu sulit. Apakah aku bisa keluar dari kehidupan menyedihkan ini? Tatapannya lalu jatuh ke tumpukan kertas di hadapannya. Ia mengambil salah satu lembaran kontrak dan mulai membaca pelan-pelan. Baiklah, gumamnya lirih. Mari kita baca kontraknya dulu. Memang agak mencurigakan sih. Pandangan matanya menyapu 2 poin yang tertulis rapi di atas kertas. 1. Menerima semua hak dari kepala sekolah sebelumnya. 2. Menerima semua tanggung jawab dari kepala sekolah sebelumnya. Minwo tercengang. Dalam hati ia menggerutu, kalian semua sedang menikmati pemandangan galaksi. Serius, hanya ini saja, hanya selembar kertas. Ia menatap Serjung dengan mata curiga. Jadi, tempat ini sebenarnya apa? Tanyanya pelan. Serjung pun menjawab dengan tenang, ini adalah sebuah institusi pendidikan Shinso yang dibangun untuk tujuan khusus. Lalu Minwo berkata, Shinso. Serjung pun menjawab, iya. Ia lalu menjelaskan, di TK ini, anak-anak hewan yang istimewa bersekolah. Minwo mendengar itu sambil bergumam dalam hati, jadi TK ini merawat hewan atau merawat anak-anak, sih. Serjung melanjutkan, seorang kepala sekolah sangat diperlukan untuk menjalankan TK ini. Itu sebabnya kami buru-buru menemui Anda. Minwo lalu bertanya, lalu bagaimana dengan staf lainnya? Saya nggak punya sertifikat apapun. Apa bisa jadi kepala sekolah? Serjung menjawab tenang, bisa. Dan untuk saat ini, saya satu-satunya staf di sini. Minwo langsung kaget, dalam hati berkata, jadi ini memang penipuan. Dia pun buru-buru berdiri dan berkata, aku harus berhati-hati dalam tanda tangan kontrak. Akan ku periksa dulu dengan pengacaraku. Kalau begitu, saya pergi dulu. Namun sebelum ia sempat membuka pintu, Serjung berkata dari belakang, kontrak tersebut juga termasuk gedung ini. Dan uang sekolahnya 10 juta won per anak. Minwo pun berhenti melangkah dan bertanya, total muridnya berapa? Serjung menjawab, 7 orang. Minwo terdiam sejenak, lalu bergumam dalam hati, jadi 70 juta won, orang tua di sini benar-benar kaya raya. Sepertinya cukup memperkerjakan 1 guru. Kalau hanya menghitung biaya operasional bulanan, ini jelas lebih baik daripada kerja paruh waktu. Ia lalu kembali duduk dan berkata, di mana saya harus tanda tangan? Serjung langsung menjawab cepat, di sini, di sini. Minwo menatap dokumen itu dan berkata, baiklah. Lalu Minwo pun berkata, aku tidak mengabaikan warisan ibu. Aku anak yang berbakti, tahu. Serjung hanya menghela napas dan menjawab, hah. Dalam hati, Minwo bergumam sambil menandatangani kontrak, aku pernah kerja di kafe. Anak-anak ini pasti gampang diatur. Jadi kepala sekolah TK. Kenapa tidak? Kalau gagal, tinggal jual aja gedungnya. Namun, belum sempat berpikir panjang, tiba-tiba cahaya emas menyala terang dan lingkaran sihir muncul di atas kepala mereka. Sistem itu muncul lagi di hadapannya dan berkata, pemeriksaan selesai. Kontraktor, Seo Minwo, Anda telah mencapai prestasi khusus. Selamat, Anda adalah kepala sekolah baru TK Shinso. Lingkaran sihir berputar di atas kepala mereka, lalu sistem itu kembali berbicara, skill unik Ling SS telah diperoleh. Cahaya pun meledak dan menyebar ke seluruh ruangan, membuat semuanya berantakan. Minwo mengerang pelan, aduh kepala aku. Serjung mengulurkan tangannya, dan Minwo, sambil meringis dan masih sedikit pusing, menggapai tangan itu. Minwo yang tergoda oleh uang menandatangani kontrak yang konyol. Apa kontrak itu akan menerangi masa depannya atau menjatuhkannya ke dalam kegelapan? Akankah masa depan Minwo cerah? Lalu saat itu, saat dia bangun, Serjung berkata, hari-hari ke depan akan sibuk. Pertama-tama kita harus mencari wali kelas. Jika ada orang yang cocok, Anda bisa merekomendasikannya. Akan lebih baik jika orang tersebut bisa memahami situasi TK kita. Dalam hati, dia bergumam, itu hal yang paling sulit. Lalu Serjung berkata lagi, kita sudah sampai. Ini adalah ruangan portal. Saat ini anak-anak TK kita akan ada 2 anak yang datang melalui sini. Dalam hati Minwo bergumam, mereka ketika melalui portal, ini dunia fantasi atau apa? Lalu Serjung berkata lagi, kali ini jangan sampai terkejut dan tersungkur di lantai. Minwo berkata, baik, saya akan berusaha berdiri dengan kuat. Serjung pun menjawab, baiklah. Lalu Minwo menunjuk ke arah sebuah pintu dan berkata, itu portalnya. Serjung mengangguk, ya, benar. Dalam hati, Minwo bergumam, kelihatannya lebih biasa dari yang kubayangkan. Untuk sesuatu yang disebut portal, itu cuma terlihat seperti pintu mewah. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa ada? Tiba-tiba, cahaya muncul dari pintu itu. Perlahan terbuka, lalu Serjung berkata, sudah waktunya mereka datang. Minwo terkejut dengan cahaya yang muncul. Dalam hatinya ia bergumam, bagaimana aku harus menggambarkan ini? Seperti pemandangan yang tidak nyata, seperti yang hanya bisa dilihat dalam game. Kemudian, dari dalam portal itu, seorang anak perempuan muncul dengan kostum aneh dan langsung berseru, Guru Serjung. Aku rindu padamu. Serjung membuka tangannya dan memeluknya sambil berkata, Rahe.
Minwo memperhatikan dengan kaget. Dalam hatinya ia bergumam, topi itu mirip sekali dengan yang aku lihat saat di pemakaman. Apakah dia domba? Jangan-jangan itu hewan suci sungguhan. Ah, tidak mungkin. Tapi meski begitu, tiba-tiba tubuhku merinding. Lalu, detik berikutnya, seorang anak kecil dengan tubuh bagian atas seperti manusia dan tubuh bagian bawah menyerupai ular, menghampiri dengan tatapan tajam dan cuek, sangat berbeda dari kesan sebelumnya. Minwo pun bergumam dalam hati, apa sebenarnya identitas dari TK yang aku ambil alih ini? Serjung lalu memanggil, Kane, kemarilah. Namun Kane menjawab ketus, tidak mau. Minwo makin bingung, dan dalam hatinya bergumam, ini bukan sekadar cosplay. Halo paman, apakah Anda guru baru? Ada apa? Minwo hanya bisa terpaku, bergumam dalam hati, TK ini, benar-benar tempat untuk hewan, sambil tiba-tiba teringat wajah ibunya. Dalam hati, Minwo bergumam, benar-benar manusia ular sungguhan. Kane menatapnya tajam dan bertanya, siapa kamu? Minwo menjawab gugup, saya Minwo. Kane berkata, Minwo ya. Minwo buru-buru membetulkan, bukan. Saya kepala sekolah, jangan bicara informal. Kane hanya tersenyum tipis dan berkata, bangsawan tidak berbicara formal, Minwo. Dalam hati, Minwo terkejut, kaget, bahwa orang tuamu sekarang juga. Lalu ia menoleh ke arah Serjung dan berkata, Manajer Kim, bisa kita bicara sebentar? Apa ini sebenarnya? Serjung menjawab tenang, Anda akan terbiasa dengan cepat. Minwo termenung. Dalam hatinya, kenangan yang baru saja terjadi dalam 1 jam itu melintas cepat. Ia pun mengangkat tangannya dan berkata tegas, menahan, tunggu, apakah mungkin, mereka benar-benar anak-anak binatang? Minwo masih berdiri dengan canggung saat Serjung menatapnya datar dan berkata, kata-kata Anda cukup kasar. Dengan cepat Minwo mencoba meralat, kalau begitu, anak-anak hewan. Namun Serjung malah terlihat lebih tidak senang, itu malah terdengar lebih buruk. Minwo pun menggaruk belakang kepalanya, merasa semakin salah bicara. Bukan itu yang penting. Apa di sini juga ada, anak harimau? Dalam hati, Minwo mulai merasakan kekhawatiran yang nyata. Sekarang bukannya memikirkan jadi pemilik bangunan, aku lebih baik mengkhawatirkan jadi makanan ular atau harimau, gumamnya dalam hati. Serjung menjawab, harimau. Rami, itu jinak. Minwo mendesah berat. Hal seperti ini seharusnya dikatakan sebelum tanda tangan kontrak. Dengan tenang, Serjung menimpali, bukannya sudah kami sampaikan. Minwo terperanjat, apa? Serjung menambahkan sambil tersenyum tipis, tapi Anda bilang tidak bisa mengabaikan warisan dari ibu Anda, kepala sekolah. Sebelum Minwo sempat membalas, Serjung melihat jam tangannya dan berkata, wah, sudah waktunya. Bisakah Anda menjemput anak-anak yang lainnya? Semua alamatnya sudah dimasukkan di bas antar jemput. Saya harus mengurus taman, jadi, saya pamit dulu. Saat berada di luar, Minwo bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku sudah menggali kuburanku sendiri. Sementara itu, di dalam gedung TK, Rahe bertanya kepada Serjung dengan penuh penasaran, Guru, apa-apaan tadi benar-benar kepala sekolah kita? Bukannya kepala sekolah kita itu Nyonya? Serjung segera berjongkok dan menjawab lembut, Nyonya sedang pergi sebentar, jadi orang itu yang menggantikannya. Dengan nada acuh tak acuh, Kane pun berkata, aku tidak suka Minwo itu. Serjung hanya tersenyum dan bertanya kepada anak-anak kelas Kinso, apakah kalian lupa sesuatu? Apa yang harus dilakukan pertama kali saat tiba di TK? Rahe dan Kane pun menjawab serentak, oh iya, cuci tangan. Tiba-tiba Rahe berteriak penuh semangat, mari berlomba, siapa yang sampai dulu? Sampai dulu, siapa? Namun Kane menjawab dengan angkuh, bangsawan tidak berlari. Serjung pun menghampiri pintu dan berkata, baik, kalau begitu mari mulai bersih-bersih. TK Kinso memiliki tugas pertama setiap semester, yaitu menjaga pohon dua yak daril. Itu adalah satu-satunya pohon dunia yang tersisa dan harus dilindungi. Kami harus menyingkirkan tamu tak diundang yang mencari sihir darinya. Dia melanjutkan dengan nada serius, meskipun telah disembunyikan dengan sihir penghalang, tetap saja sesekali monster bisa tersesat ke sini. Selain itu, ukuran portal tempatnya semakin besar. Serjung pun berkata lagi sambil menatap serangga yang berterbangan di atasnya, aku harus menyingkirkan mereka dan mendapatkan kembali gulungan mantra. Untungnya, tidak ada yang memiliki energi gelap. Dengan cepat, dia melompat dan melancarkan serangan. Banyak sekali, gumamnya. Dia lalu menanamkan tangannya ke tanah, dan seketika, tumbuhan liar menjalar dari bawah, mengepung ke segala arah, menyerang para serangga itu. Tapi dia tampak cemas, mereka masih hidup meski terkena serangan seperti ini, aku harus menyelesaikan ini sebelum anak-anak tiba. Apa ini jenis makhluk yang lebih kuat daripada sebelumnya? Dengan niat bulat, ia membentuk panah dari tanaman dan menembakkannya. Sambil bergumam, makhluk ini tidak lebih kuat, mungkin karena kekuatan roh semakin melemah. Kondisi pohon dunia penuh kutukan. Ini semakin memburuk. Tatapannya mengeras. Jika keberadaan pohon dunia diketahui para penguasa dunia lain, TK Shinso ini tidak akan selamat. Lalu, tanpa ragu, ia kembali menyerang dengan kekuatannya yang tersisa.
Inilah alasannya tetap tinggal di TK. Shinso, dia harus memulihkan kekuatan pohon dunia, dan memulangkan semua musuh dari dunia lain ke habitat asal mereka, tanpa terkecuali. Setelah semuanya selesai, tiba-tiba sebuah kristal dalam saku Serjung bersinar terang. Ia mengeluarkannya, dan kristal itu perlahan melayang di atas telapak tangannya. Suara muncul dari dalam kristal, "Ah, manajer Serjung, apa Anda sibuk?" Dengan tenang, Serjung menjawab, "Tidak apa-apa, silakan bicara." Suara itu kembali berkata, "Tak ada hal penting. Apa Seo Minwo sudah menjadi kepala sekolah?" Serjung mengangguk sedikit. "Masih belum 1 hari." "Begitu ya," balas suara itu. Padahal waktu area dibuka 100 tahun lalu, tak butuh waktu lama untuk naik ke lantai pertama. Dalam hati, Serjung bergumam, lagi-lagi cerita lama. Kristal itu melanjutkan, "Tapi komite juga masih meragukan Seo Minwo." Serjung menjawab datar, "Kita lihat saja nanti. Bukankah dia pilihan kepala sekolah Juhye?" "Ya," suara itu mengiyakan, lalu menambahkan, "Manusia biasanya memang seperti itu." Mendengar itu, Serjung menatap kristal sejenak dan berkata, "Itu terdengar rasis terhadap ras lain." Suara di dalam kristal tertawa kecil. "Bagaimanapun, laporkan saja jika ada hal penting. Selamat bekerja." Kristal itu pun perlahan jatuh ke telapak tangannya dan cahayanya padam. Serjung menatapnya, lalu dalam hati bergumam, "Sejujurnya, aku juga bertanya-tanya. Apa benar Minwo bisa mengaktifkan arena itu? Tapi, bahkan sebelum itu, apa dia bisa benar-benar menanganinya?" Beberapa hari berikutnya, pada hari ulang tahun si Harimau Raja, semua orang di TK berkumpul untuk menghadiri pesta. Hari berganti di Seoul, dan Minwo kembali menjalani hidup barunya yang aneh dan tak terduga. Di balik kemudi mobil kecil milik yayasan, ia menghela napas panjang, mencoba meresapi semua yang telah terjadi. Sambil menatap jalan yang mulai ramai, ia bergumam pelan, rasanya masih aneh. "Aku harus gimana buat nerima semua ini? Sebenarnya, apa sih yang ibu wariskan padaku?" Mobil berhenti perlahan. "Bisa-bisanya aku berakhir di tempat seperti ini," gumamnya lagi, lalu menunduk sebentar, menggelengkan kepala. "Benar juga, aku di sini karena nggak ada pilihan lain, kan?" Ia menyandarkan punggungnya ke kursi dan menatap langit-langit mobil. Kontraknya juga udah nggak bisa dibatalin. Rasanya, kayak kena tipu dikit sih. Tapi, senyumnya mengembang samar. Coba berpikir positif aja. Di zaman sulit kayak sekarang, bisa dapat kerjaan layak tuh udah keberuntungan. Gaji gede, makan gratis, tempat tinggal juga nyaman. Lampu berubah hijau. Ia mulai melajukan mobil lagi, tapi pikirannya terus melayang ke satu hal, sistem aneh yang muncul saat ia tanda tangan kontrak. "Oh iya, waktu itu sempat ada tulisan di sistem. Katanya aku dapat skill atau apalah. Jangan-jangan kalau aku..." Ia menoleh ke kanan dan menarik napas dalam-dalam. Teriak kayak di game, ada sesuatu yang bakal keluar. Dengan nada ragu tapi penasaran, ia berucap pelan, "Skill." Tiba-tiba, layar holografik berwarna biru muda muncul tepat di hadapannya. Mata Minwo membelalak. Kaget, ia langsung menginjak rem sekuat tenaga. Mobil berhenti mendadak. Kepalanya terbentur ke setir, dan dari belakang terdengar suara klakson dan teriakan marah. "Woi, kalau nyetir yang bener dong. Bisa nyetir nggak sih?" Minwo mengangkat tangannya, meminta maaf sambil bergumam panik, "Astaga, hampir aja nabrak orang." Ia menoleh ke layar hologram yang masih melayang di depannya, menyala dengan tenang seolah tak terjadi apa-apa. "Jadi ini, bukan cuma imajinasiku." Ia menatap lebih dekat ke tampilan biru transparan itu. Link SS, skill unik. Kemampuan staf dan murid TK Shinso dapat disalin. Skill dapat digunakan jika memenuhi syarat tertentu. Dalam hati Minwo bergumam, taman kanak-kanak Shinso ini aman, kan? Yah, sudahlah, ayo kejar impian jadi pemilik gedung di Gangnam. Setelah sampai, tiba-tiba anak-anak berbentuk harimau menyambutnya sambil berkata tegas, "Komandan, telat 11 menit. Minwo langsung kaget dan buru-buru membungkuk, "Ah, aku minta maaf. Maaf ya, udah buat kalian nunggu lama." Di sisi lain, sepasang muda yang kebetulan lewat, tampak memperhatikan mereka. Si perempuan berkomentar, "Oh, coba lihat anak-anak itu, lucu banget." Lalu si laki-laki menimpali, "Itu taman mana ya? Gimana kalau kita masukin anak kita ke sana juga?" Minwo pun bergumam, "Tapi TK kami cuma buat hewan." Kemudian, seorang ibu datang menghampirinya bersama 2 anak kecil. "Waktu pemakaman kemarin saya ada urusan, jadi baru bisa kenalan sekarang. Saya ibunya Ram, ini Ram, dan yang di belakang itu Bobo," katanya ramah. Ram, seorang anak kecil dengan suara lantang dan percaya diri, langsung menyapa, "Komandan, apa kabar?" Minwo membalas sambil tersenyum canggung, "Saya baik, Ram." Di belakang Ram, Bobo yang berbentuk seperti kura-kura juga menyapa pelan. "Bobo, 4 tahun. Baik, Ram, 4 tahun, ujar Ram lagi. Dalam hati Minwo kebingungan, kenapa anak-anak kecil ngomongnya kayak tentara semua? Ia lalu bertanya, apa cara bicara Ram memang seperti itu? Sang ibu menjawab sambil tertawa kecil, "Ayah Ram seorang tentara, jadi dia suka meniru cara bicara ayahnya." "Oh, begitu," balas Minwo mengangguk.
Ibu Ram kemudian menunjuk dua anak lainnya yang berdiri rapi di belakangnya. Mulai sekarang, saya juga yang akan mengantar anak-anak ini ke sini. Ini Siwo, laki-laki, dan yang di belakangnya itu adiknya, Miwo. Ayo, halo. Kedua anak itu menyapa pelan, halo. Sambil tersenyum, Ibu Ram menjelaskan, orang tua Siwo dan Miwo tidak bisa datang sendiri, karena mereka sangat terkenal. Minwo hanya bisa membalas, ya, saya mengerti. Namun dalam hatinya, ia bergumam, pantas saja aura anak-anak ini bersinar sangat terang. Minwo segera berjongkok dengan senyum ramah dan berkata lembut, halo, kita bertemu lagi ya, sambil menatap Miwo yang berdiri canggung di samping kakaknya. Namun, Miwo tak menjawab apa-apa, malah buru-buru bersembunyi di belakang sang kakak. Minwo hanya bisa tersenyum tipis, dan dalam hati bergumam, pemalu banget. Saat mereka hendak berangkat, Ibu Ram mendekat dan mengingatkan, oh iya, karena hari ini hari pertama Miwo masuk sekolah, orang tuanya berpesan supaya dia dijaga baik-baik. Minwo mengangguk dengan tenang dan menjawab, tenang saja, pasti. Namun, sebelum mereka sempat melangkah menuju mobil, tiba-tiba seorang anak kecil muncul dari sisi jalan dan berkata dengan nada tak senang, jadi itu kepala sekolahnya. Aku belum bisa terima kalau dia yang jadi kepala sekolah. Anak itu tampak mencolok, mengenakan bando berbentuk telinga kelinci yang membuatnya terlihat unik. Umurnya sekitar 5 tahun, dan ekspresinya penuh rasa tidak puas. Namanya Anyong. Minwo menoleh dan menatap anak itu, dalam hati bergumam, siapa lagi anak ini? Minwo menatap Anyong dan berkata santai, bagaimana ya? Aku sudah jadi kepala sekolah, loh. Anyong langsung menjawab ketus, ih. Sambil memalingkan wajah, Minwo pun tersenyum usil, aduh, sayang sekali. Kamu kalah cepat. Anyong tak terima, dia menghentakkan kakinya dan berkata, kalau begitu, aku nggak mau panggil kamu komandan. Dengan nada cuek, ia menambahkan, anak-anak lain juga pasti nggak bakal mau ngakuin kamu sebagai komandan. Minwo tetap tenang, lalu berkata, tapi tadi Ram panggil aku komandan, loh. Seketika itu juga, Anyong menoleh tajam ke arah Ram dan berteriak, baik Ram. Ram yang berdiri tak jauh langsung kaget dan bingung, ada apa? Di belakang mereka, terdengar suara orang dewasa, rupanya pengawal Anyong yang langsung menyela, Nona muda, mohon jaga ucapan Anda. Namun Anyong menjawab ketus, terserah aku. Lalu naik ke mobil dan membanting pintunya dengan keras. Pengawalnya menunduk sedikit kepada Minwo dan berkata, mohon maaf, Nona muda kami memang sedikit sulit diatur. Minwo hanya tertawa kecil dan menjawab, iya. Tapi dalam hati ia bergumam, sepertinya nggak ada satupun yang normal di sini. Setelah semua anak masuk, Minwo naik ke kursi pengemudi dan mengingatkan, kita berangkat. Semuanya pakai sabuk pengamannya, iya. Anak-anak menjawab serempak, baik. Tapi kemudian Ram berbisik pelan ke Anyong, lihat, dia duduk di kursi komandan. Anyong menatap ke depan dan menjawab sinis, tapi dia tetap bukan komandan. Ram menegaskan lagi, dia duduk di kursi komandan, kan? Anyong langsung menjawab, aku bilang bukan. Bodoh. Minwo hanya bisa menghela napas dan menggeser spion, lalu bergumam dalam hati, anak-anak yang ikut naik ada 5 ekor, maksudku 5 orang. Mereka semua anak-anak TK Shinso. Tapi mereka cuma anak-anak, nggak mungkin berbahaya. Nggak mungkin mereka bakal makan gurunya sendiri, kan? Tapi buat jaga-jaga, aku harus ngebaurin diri sama mereka. Dia lalu menoleh ke belakang dengan senyum lebar dan berkata, siapa yang mau permen? Ram langsung mengangkat tangan dengan wajah berseri-seri, semangat. Saya mau. Anyong langsung menyela, kami tidak mau makanan tidak sehat seperti itu. Ram terlihat bingung, apa? Anyong berteriak lebih keras, kami tidak mau memakannya. Minwo mengangkat tangan, oke, ucapnya pasrah. Dalam hati, ia bergumam, kelihatannya anak-anak lain juga tidak tertarik. Ternyata, tidak ada yang suka sama aku, ya. Mungkin itu wajar. Tiba-tiba, Ram mendekat dan berbisik, permennya rasa apa? Minwo terkejut, lalu menjawab pelan, rasa jeruk. Mata Ram langsung berbinar, rasa jeruk. Serunya antusias, lalu dia tiba-tiba menggaruk jok bangku supir dengan kukunya sampai tergores dalam. Dalam hati, Minwo bergidik, harimau pencabik kulit. Minwo buru-buru berkata, Ram, duduk di tempatmu. Dalam hatinya, sebelum aku juga ikut tercabik. Dengan diam-diam, Minwo melemparkan satu permen ke arahnya. Ram menerimanya dengan senyum lebar dan isyarat jempol. Dalam hati Minwo berkata, ya, yang penting kamu bahagia. Tiba-tiba, di hadapan Minwo, muncul tampilan sistem holografik. Hubungan dengan Ram sedikit meningkat. Sebagai hadiah atas pencapaian pertama, skill khusus Link SS telah diaktifkan. Dapatkan extraordinary power selama 10 menit. Cooldown, 3 jam. Tak hanya itu, layar sistem kembali menyala. Selamat, Anda telah memenuhi syarat untuk memasuki arena. Panduan quest, lantai pertama arena terbuka. Syarat wajib, harus ditemani oleh Shinso kecil. Waktu tersisa, 24 jam. Dalam hati, Minwo terkejut, ini semua, apa-apaan? Sistem berkata lagi, arena terbuka.
Jadi, lift itu, maksudnya lift itu terbuka. Tapi buat apa? Jelasin dulu dong. Dia lalu menyentuh ikon yang menyala. Ada pesan lagi. Omong kosong macam apa ini sebenarnya? Sementara itu, di sisi lain, Serjung, yang sedang memegang sayuran, tertegun melihat cahaya dari arah lift. Arena telah menyala. Di dalam mobil yang masih terparkir di depan taman kanak-kanak, Minwo menatap kosong ke depan sambil bergumam dengan nada cemas, "Sialan. Haruskah aku tidak mewarisi taman kanak-kanak ini? Hari ini hari pertamaku kerja, dan kau menyuruhku mati." Di saat itu, sistem berwarna transparan di depannya, Anda telah memperoleh hak untuk memasuki arena. Lantai 1 arena telah dibuka. Dalam waktu 24 jam, Anda harus naik bersama Shinso Moda. Jika gagal, Anda akan mati. Minwo mencengkeram setir erat-erat dan bergumam lagi, "Tidak, lupakan yang lain dulu." Sial, dasar sistem jendela brengsek. Bisa nggak, kasih tahu dulu apa itu arena? Bukannya malah ngirimin pesan aneh yang bikin deg-degan begini. Di luar, Sarjung mengetuk jendela mobil dan menyapa dengan senyum cerah, "Kepala sekolah Minwo, anak-anak sudah masuk semua. Apa yang sedang kau pikirkan?" Minwo tersentak sedikit, buru-buru menjawab, Tidak, aku hanya sedikit, kepalaku pusing." Tapi pikirannya masih kacau, apa tempat bernama arena itu belum terbuka. Seketika ekspresi Sarjung berubah, matanya membelalak sedikit, penuh kejutan. "Bagaimana kau bisa tahu itu?" tanyanya cepat. Tatapan Sarjung terlihat senang. Minwo makin curiga. Dalam hatinya ia menggerutu, kenapa dia terlihat begitu senang? Apa dia tahu sesuatu? Lalu ia menatap Sarjung dan bertanya dengan tenang, "Ya, entah kenapa aku tahu." "Apa lift itu arena? Tolong, jelaskan lebih detail." Sarjung berdiri dengan wajah serius. Sinar merah samar dari panel tombol lift memantul di matanya saat ia berkata pelan, "Arena lift ini, seperti tes verifikasi Shinso. Muncul setiap 100 tahun sekali, selalu dengan bentuk yang berbeda. Kali ini, bentuknya adalah lift. Jika berhasil diselesaikan, lantai berikutnya akan terbuka, tapi kita tak tahu apa yang menanti di atas sana." Minwo berdiri di sampingnya. Dalam hatinya, ia bergumam, apakah hal seperti ini wajar berada di taman kanak-kanak? "Ini gila." Serjung melanjutkan, "Aku hanya pernah mendengar bahwa setiap lantai sangat berbahaya. Aku sendiri belum pernah masuk, jadi aku tak tahu seberapa parahnya." Minwo memelototinya, "Kau manajer game ini, tapi kau tak bisa naik." "Aku sudah mencobanya," jawab Serjung datar. "Tapi mesinnya tak bereaksi. Lift ini hanya akan merespons mereka yang memiliki kelayakan, anak-anak Shinso, makhluk abadi, yang tersembunyi sebagai murid taman kanak-kanak ini." Minwo membeku. Dalam hatinya, kalimat Serjung berputar keras. Anak-anak Shinso, makhluk abadi. Tempat ini, bukan TK biasa. Tapi tempat berbahaya seperti itu hanya bisa dimasuki olehku, dan anak-anak. Tiba-tiba, segalanya mulai masuk akal. Jadi ini alasan kenapa mereka memberikan ini, pikir Minwo. Ia mengangkat tangannya, mengingat pemberian sistem beberapa saat lalu. Sebuah skill khusus telah disematkan di dalam dirinya, sebuah kekuatan yang aktif selama 3 jam 30 menit. Kekuatan yang bisa melampaui batas manusia biasa. Target, Link RAM, ia bergumam. Semakin dekat dengan RAM, semakin besar efek kekuatannya. Minwo berdiri kaku, dalam hatinya, suara pikirannya bergema, "Walaupun kau akan mati, cobalah berjuang sekuat tenaga." Tapi ini benar-benar di luar akal sehat. Serjung yang berdiri di sampingnya menoleh pelan dan berkata ringan, "Oh, kepala sekolah Minwo. Jika kau akan naik ke arena, aku akan memberitahukan orang tua siswa." Minwo mengerutkan kening, lalu bertanya, "Ya, memberitahukan apa?" Serjung menatapnya datar. "Direktur harus memutuskan anak mana yang akan naik bersamamu ke arena lift. Itu harus diputuskan lewat rapat." Minwo langsung tersentak. Bukannya aku hanya perlu naik sendiri. Namun dalam hati, ia sadar, aku memang dalam keadaan mendesak. Serjung menjawab dengan nada tegas, "Ini menyangkut keselamatan mereka. Tidak bisa sembarangan tanpa persetujuan orang tua." Minwo menghela napas berat. Dalam hati, ia bergumam, "Itu benar." Akhirnya, dia bertanya, "Kalau begitu, kapan rapatnya?" Serjung menjawab, "Aku akan menjadwalkannya 2 hari lagi." Minwo membelalak, "Apa? 2 hari lagi? Kalau begitu, bukankah aku tidak akan berada di sini karena aku sudah mati?" Pagi hari, saat semua anak-anak tiba di taman kanak-kanak, hari ini menjadi momen dimulainya kembali kegiatan di sana. Di tengah keramaian, terlihat seorang kepala sekolah liar yang tampak sangat sibuk. Ia tidak punya waktu lagi, sekarang adalah saatnya untuk membuat keputusan. Sistem jendela telah mengabarkan bahwa dia harus naik bersama Shinso muda. Tampaknya, dia akan naik bersama RAM, yang bisa meningkatkan efek skill extraordinary power. Sementara itu, untuk menggoda binatang wasper, tindak permen jeruk sudah disiapkan. "Nah, cepatlah datang," gumamnya. Sekarang, yang tersisa hanyalah menunggu. Akhirnya, binatang itu mencium bau permen yang manis. Saat Ram melihat permen-permen jeruk yang tercecer di lantai, dia berseru, "Permen jeruk. Di sini ada juga." Siapa yang menjatuhkannya? Dengan semangat, dia mulai mengumpulkannya.
Wah, banyak sekali, katanya senang. Tiba-tiba, dari balik cahaya siang, Minwo muncul di sampingnya dan bertanya, "Hei Ram, kamu mau pergi bersama kepala sekolah ke suatu tempat?" Ram langsung menggeleng, "Aku nggak mau pergi." "Oh, kenapa?" tanya Minwo. Ekspresi Pak Kepala Sekolah mencurigakan, jawab Ram serius. Dalam hati, Minwo bergumam, "Sudah kuduga. Mungkin karena dia binatang buas, dia bisa cepat membaca situasi." Minwo lalu mencoba membujuk, "Akan kuberikan 3 permen lagi." Ram langsung menawar, "Berikan 5." Minwo menyerah, "Baiklah." "Yeay," Ram bersorak gembira. "Tapi, kita mau pergi kemana?" Minwo mengangkat bahu, "Aku juga nggak tahu." Saat Ram dan Minwo hendak melangkah, tiba-tiba dari arah depan, Anyong meluncur cepat dan menendang Minwo tanpa peringatan. Dengan gesit dia memanjat tubuh Minwo dan mulai memukul-mukulnya sambil berteriak, "Jangan ganggu Ram kami. Jangan coba menghasutnya dengan makanan." Minwo yang terkejut langsung membela diri, "Memangnya apa yang aku lakukan?" Ram yang melihat itu dengan polosnya berkata, "Oh, ternyata kakak ya. Aku sangat kaget." Minwo mendesah, "Astaga, diam dulu. Kau tidak boleh ada di sini, cepat turun." Tapi Anyong malah mencubit mulutnya dan berbisik tajam, "Lihat ini, kau mencurigakan. Aku akan menahannya. Ram, cepatlah kabur." Namun Ram tidak tergesa. Ia masih asyik menjilat permennya, lalu melihat ke depan dan bertanya, Di depan lift itu, apa itu?" Anyong yang masih mencengkeram Minwo bertanya waspada, "Apa yang terjadi?" Saat itu juga, Minwo mulai ketakutan. Ia menatap Ram dan bertanya, "Ram, apa kamu menarik tunasnya?" Ram hanya tertawa kecil, "Hehehe, aku menariknya." Tiba-tiba, lift bergerak. Ketiganya langsung bergerak. Minwo menghela napas lega, sudah berhenti." Pintu lift terbuka perlahan. Di hadapan mereka, terbentang sebuah bangunan gelap berbentuk lorong-lorong yang saling bersilangan. Suasana sunyi dan dingin menyelimuti tempat itu. Tiba-tiba, sistem bersuara. "Labirin bayangan dalam kegelapan. Berhati-hatilah agar tidak ditelan oleh bayangan yang menarik. Sesuatu tempat tersembunyi di dalam labirin ini adalah satu-satunya jalan keluar. Berdirilah di persimpangan dengan tenang, namun tetap bergeraklah dengan cepat." Sisa waktu, 20:29:05. Beberapa detik kemudian, suara langkah mereka menggema di lorong sempit. Minwo menatap dinding gelap dengan ragu, lalu bertanya pelan, "Apakah benar di sini?" Dengan percaya diri, Anyong menjawab sambil menempelkan tangan kanannya ke dinding, "Tentu saja. Di labirin seperti ini, kalau kita meletakkan tangan kanan ke dinding dan terus berjalan, pasti kita bisa keluar." Ia mengangguk kecil. Itu yang diajarkan oleh Nyonya Juhye. Nyonya tidak pernah salah. Minwo menghela napas ringan, lalu tersenyum kecil. "Baiklah, kau belajar dengan baik." Dalam hati, Minwo bergumam dengan cemas, "Tapi, kita sudah berjalan seperti ini selama 1 jam, kan?" Rasa ragu mulai menyelinap. Tiba-tiba, Ram bersuara, "Seharusnya sudah muncul sekarang, aku lapar." Belum sempat yang lain merespons, mata Ram membelalak dan tangannya langsung menunjuk ke depan. "Ah, Kapten, itu pintunya. Aku menemukannya," serunya sambil berlari cepat ke arah sebuah portal bercahaya. Namun, Anyong tak mau kalah. "Tidak, aku yang menemukannya duluan," serunya menyelah dengan wajah tidak terima. Ram tampak girang, "Sekarang aku bisa makan," katanya antusias, sudah hampir melompat masuk ke portal itu. Tapi tepat sebelum dia melewati ambang pintu, Minwo dengan sigap menarik kerah bajunya ke belakang. "Tunggu," serunya tegas. Ram menoleh kesal, "Kenapa lagi, sih?" Lalu, suara sistem bergema dari depan Minwo, datar dan tajam, "Pintu keluar palsu ditemukan. Kembali ke titik awal, perjalanan akan terjebak dalam ilusi selama 24 jam. Minwo tercekat. Dalam hati, ia bergumam dengan dingin, "Hampir saja tamat, kalau bukan karena jendela sistem, kami pasti sudah mati." Ia menarik napas panjang dan menatap yang lain, lalu berkata mantap, "Anak-anak, pintu itu palsu. Ayo kita kembali." Semua langsung tertegun. Seru mereka bersamaan. Anyong mengepalkan tangannya kesal. "Dasar penjahat, kita harus bergerak lagi." Ram mengeluh panjang sambil memegangi perutnya. "Ini sudah waktunya makan, aku sangat lapar," katanya lemas. Dalam hati, Minwo bergumam, "Sial, aku juga mulai merasa cemas. Labirin ini sepertinya tidak ada ujungnya. Kalau begini terus, aku akan kehabisan waktu. Tidak bisa begini, lebih baik ku tembus saja dindingnya." Matanya menatap dinding tinggi dan sunyi di hadapannya. "Ya, tidak ada aturan lain selain aku temani satu anak, kan? Tidak ada yang terlihat berbahaya juga." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menguatkan niatnya. "Kalau aku menggunakan extraordinary power, sepertinya itu sangat memungkinkan dilakukan, tapi, bagaimana cara menggunakan skill ini? Apakah aku hanya perlu membukanya seperti general skill di dalam game?" Lalu, Minwo pun mengucapkan dengan mantap, "Extraordinary power." Seketika, matanya menyala terang seperti bara api yang hidup. Di depannya, sistem muncul dan berkata, "Skill peringkat D, RAM digunakan."
Minwo bergumam, jadi begini cara mengaktifkannya, energi ini, mulai dari ujung jari, berkumpul ke dalam hati, dan sekarang, ia mengepalkan tangan, tubuhnya mulai bergetar pelan, kekuatan ini seperti menyelimuti seluruh tubuhku. Dalam hatinya, ia membatin, perasaan baru yang intens, meresap ke setiap sel tubuhku. Lalu sistem kembali muncul dan berkata, Anda berada dalam jarak dekat dengan target Link. Efek diterapkan sebanyak 100%. Wah, luar biasa, ujar Minwo sambil merasakan aliran energi yang bergemuruh di tubuhnya. Apakah ini yang disebut energi harimau? Ia menarik napas dan tersenyum, bagus, begini sudah cukup. Dalam hatinya ia merasa mantap, kalau sekarang, sepertinya aku bisa melakukan apa saja. Ia menoleh ke arah anak-anak dan berkata tegas, anak-anak, lebih baik kalian pergi ke sana, ini akan berbahaya. Mereka pun menjawab, baik. Sedangkan Hanjong Duek saja, tanpa ragu, Minwo mengangkat tangannya dan mengayunkan tinju kuatnya ke arah dinding. Sekali pukulan keras, dinding labirin itu runtuh seketika, puing-puing berserakan. Wah, ini keren sekali, gumamnya kagum. Namun tiba-tiba, dari balik dinding yang roboh, muncul makhluk-makhluk bertengkorak, menatap mereka dengan mata kosong menyala. Minwo dan anak-anak terkejut, tengkorak-tengkorak itu menggeram dan langsung mengejar mereka. Tanpa pikir panjang, Minwo segera menggendong Ram dan Anyong, lalu berlari secepat kilat. Ram berseru, wah, kau cepat sekali. Minwo menjawab sambil terus berlari, ini berbahaya, lari. Di tengah lorong labirin yang mencekam, mereka bertiga berlari, Ram pun terlihat gembira seperti sedang bermain petak umpet, sementara Anyong tampak ketakutan, wajahnya pucat. Minwo mengerutkan kening dan berseru, apa-apaan itu? Tidak ada pemberitahuan akan muncul monster. Apa jumlahnya memang makin banyak? Tiba-tiba, sistem di depannya menyala dan memberi penjelasan, nama, skeleton. Klasifikasi, monster undead kelas bintang 1. Monster berbentuk kerangka yang dihidupkan kembali dengan sihir atau kutukan. Skeleton tingkat rendah, damagenya lemah dan bergerak dalam kelompok untuk menimbulkan rasa takut. Ram pun langsung menarik lengan Minwo dan bertanya panik, Pak Guru, kenapa mereka mengikuti kita? Minwo menjawab sambil menoleh cepat ke belakang, aku juga nggak tahu. Ini berbahaya, ayo menjauh dari mereka. Anyong mengangguk, berusaha tenang, lalu berkata, ya, aku tahu, ini ujian yang harus kita lewati. Dalam hati, Minwo bergumam, apa mereka benar-benar sudah diajari hal-hal seperti ini sejak dini? Ram pun, yang mulai gemetar, ujian itu apa? Ini sangat menakutkan, aku mau pulang. Ya, aku juga, batin Minwo, menahan napas panjang. Namun Anyong menoleh ke Ram pun dan tersenyum samar. Ujian itu memang sulit, tapi kamu harus melewati itu semua untuk bisa menjadi makhluk mistis yang luar biasa, kata Alfredo. Lalu Ram bertanya dengan polos, kalau gitu, apakah kita juga bisa jadi pesawat tempur? Anyong menjawab sambil terus berlari, ya bisa jadi, percaya saja padaku dan ikuti aku. Sementara itu, Minwo bergumam dalam hati, akulah yang mati-matian berlari, tapi anak-anak ini, dia menoleh ke belakang dan matanya melebar. Apa itu? Sepertinya para tengkorak itu akan mengejarku sampai mereka mati. Dia melihat ke sistem, dan waktu skillnya tinggal 5 menit. Sejauh ini aku bertahan berkat skill ini, tapi apakah aku bisa bertahan kalau skill ini sudah selesai? Tiba-tiba, cahaya muncul di depan mereka. Minwo menghentikan langkah dan menatap ke depan, tempat apa lagi ini? Luas sekali, butuh waktu lebih dari seminggu untuk melihat semua tempat ini, bukan? Anyong berteriak, dasar Pak Guru bodoh. Jangan melamun dan cepat lari. Tersadar, Minwo membalas gugup, tengkorak-tengkorak itu. Lalu dia berkata dalam hati, benar, ini bukan waktunya memikirkan hal lain. Pintu, aku harus menemukan pintu keluarnya. Dia segera berbelok ke arah kanan, dan sistem mengonfirmasi, pintu palsu ditemukan. Minwo makin cemas, di mana pintunya? Kami harus segera keluar. Matanya menatap puluhan pintu yang serupa, semuanya palsu. Kenapa banyak sekali yang palsu? Aku harus menemukan yang asli sebelum skill ini berakhir. Lalu, di tengah kebingungannya, muncul satu pintu besar bercahaya di depan mereka. Sistem berbunyi lagi, pintu asli ditemukan. Saat keluar, Anda akan menyelesaikan lantai pertama arena ujian. Minwo, dengan napas berat, akhirnya berkata, akhirnya. Tiba-tiba, tengkorak yang tadi mengejar mereka kini sudah berdiri tepat di hadapan mereka. Dalam hati, Minwo bergumam, mereka sudah sampai di sini, jalan keluarnya terhalang. Ia segera menarik anak-anak ke belakang dan berkata tegas, anak-anak, menjauhlah. Dengan cepat, Minwo melompat ke depan dan menyerang tengkorak-tengkorak itu. Ayo, maju kalian semua, serunya. Dalam hatinya, ia kagum, sejak aku masuk arena ini, kekuatannya luar biasa. Pandangannya menatap tajam, muncul notifikasi, jarak Anda dekat dengan target. Damage 100% akan diberikan. Ia tersenyum tipis, bahkan ada damage tambahan dari jarak dekat, bagus, terus seperti ini. Saat satu tengkorak tumbang, ia berseru, satu pukulan lagi. Tapi tiba-tiba tubuhnya terasa nyeri. Aduh, pinggangku, keluhnya. Anyong dan Ram pun panik, Pak Guru.
Minwo menarik napas dalam dan mengakui, masih sulit mengendalikan kekuatan ini, aku harus lebih hati-hati. Tapi Anyong justru berteriak, bersiaplah. Lalu, menginjak kepala Minwo untuk melompat dan menyerang musuh. Hei, dasar bodoh, kau menginjak gurumu, gerutu Minwo. Anyong tetap menyerang tanpa menoleh, jangan pernah berpaling dari musuh. Ah, maaf, sahut Minwo, merasa malu. Dalam hati, ia berpikir, apa karena dia makhluk suci? Cara bertarungnya jauh lebih hebat dariku. Dari belakang, Ram berseru, aku akan membantumu. Tapi saat ia bergerak, kepala tengkorak yang tadi ditinju Anyong malah mental ke kepalanya. Kakak, ini sakit sekali, keluh Ram sambil memeluk Anyong. Jangan dorong-dorong, bentak Anyong. Dalam hatinya, ia menenangkan diri, tak apa, kita bisa melakukannya. Tapi kemudian ia bergumam lirih, aku memilih tunangan yang salah. Ram menatapnya dan berkata, kakak, aku justru berpikir sebaliknya. Tapi tempat ini terlalu berbahaya, pergilah ke tempat Pak Guru. Tunggu, di depanmu, serunya lagi. Dan tepat saat itu, Minwo melompat dan menghantam tengkorak dengan serangan penuh. Anyong memandangnya dalam diam, lalu bergumam kagum, Pak Guru, seperti seorang pahlawan. Minwo menatap wajah Anyong yang tampak sedikit murung. Dia baru saja hendak membuka mulut ketika Anyong tiba-tiba mengalihkan pandangan dan menepis pikirannya sendiri. Tidak, batinnya, tidak mungkin guru bodoh itu menjadi pahlawan. Minwo, yang tak menyadari gumaman itu, bertanya pelan, apakah kau baik-baik saja? Anyong dan yang lain menjawab bersamaan, ya. Namun dalam hatinya, Anyong membisikkan dengan pasti, satu-satunya pahlawanku adalah Nyonya Juhe. Suaranya tegas meski hanya di dalam benaknya. Anyong menatap Minwo sambil cemberut, lalu berkata dengan nada kesal, Pak Guru bodoh, kau datang terlambat tadi. Itu sangat menakutkan, tahu. Minwo hanya bisa mendesah pelan. Dalam hatinya, dia menggerutu, ah, bocah ini. Tapi dia menahan diri dan menjawab, baiklah, ayo pergi sekarang sebelum ada monster lain yang datang. Lalu, Minwo tiba-tiba mengangkat mereka semua sekaligus. Di hadapannya, sistem muncul dan berkata, sisa waktu 1 menit 20 detik. Minwo menghela napas, lalu berkata, sudah seberapa jauh kita berlari? Ini lebih jauh dari yang kukira. Dalam hati, dia bergumam, apakah aku bisa sampai ke sana? Jalannya sangat rumit, aku bahkan tak tahu apakah ini arah yang benar atau tidak. Tiba-tiba, Ram menunjuk ke depan dan berteriak, Pak Guru. Lihat itu, Minwo menoleh cepat, bertanya, itu, kan? Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, teriakan lain terdengar, cepat lari, tengkorak itu datang lagi. Minwo hanya bisa mengeluh singkat, aduh, ya sudahlah. Dengan sigap, ia berjongkok dan melompat tinggi. Sistem kembali menyala di hadapannya dan menginformasikan, Anda melakukan kontak fisik dengan target. Kekuatan 150% akan diterapkan. Tubuh Minwo melesat jauh di udara. Dalam hati, dia berkata, apa daya, ledakannya masih kurang. Jaraknya masih terlalu jauh. Dia pun mengambil keputusan cepat, kalau begitu, utamakan saja mereka. Tanpa ragu, Minwo melempar anak-anak itu ke arah pintu besar yang menggantung di atas. Mereka melayang di udara dan berseru, ayo. Sedikit lagi, tangan mereka akhirnya menyentuh dinding. Dapat, seru mereka bersamaan. Saat itu, serpihan dinding yang dipegangnya jatuh. Minwo langsung panik, serunya. Dari atas, 2 anak berteriak cemas, Pak Guru. Minwo dalam hati bergumam, tidak, aku akan jatuh. Namun, sebelum tubuhnya benar-benar terjatuh, Ram dengan sigap meluncur ke bawah, mencoba menahannya. Dari atas, Anyong menangkap ekor Ram dan menariknya kuat-kuat sambil berteriak, ayo. Kau pasti bisa. Ram meringis kesakitan. Aduh, kakak, ekorku, sakit-sakit banget. Kalau aku lepas, kamu juga jatuh. Sahut Anyong sambil terus menarik. Ram mengeluh, aku kuat kok. Kalau jatuh juga nggak bakal sakit. Tapi tolong, ekorku benar-benar sakit. Di tengah situasi tegang itu, Minwo berteriak, anak-anak, apapun itu, bisa nggak kalian angkat aku lebih cepat? Lihat itu monster mengerikan. Mereka akhirnya berhasil menarik Minwo kembali ke atas. Namun tiba-tiba, suara sistem muncul, batas waktu skill telah habis. Efek kekuatan telah hilang selama 3 jam. Mereka semua terkejut, termasuk Minwo. Ram berteriak, aduh, Pak Guru. Dasar guru bodoh, apa kamu baik-baik saja? Minwo hanya bisa bergumam dalam hati, seluruh tubuhku sakit, efek skillnya benar-benar nggak main-main. Ia melirik ke bawah dan menggerutu lagi, astaga, sial, mereka nggak kasih waktu istirahat. Tanpa banyak pikir, Minwo berkata tegas, ayo, anak-anak, lari ke pintu. Mereka menjawab, baik. Sebelum benar-benar masuk ke pintu, Minwo berteriak ke arah monster itu, kami pergi. Jangan temui kami lagi, dasar bajingan jelek. Sambil melambai dengan wajah kesal, Ram pun ikut-ikutan, dasar bajingan jelek. Dan Minwo, malah mengacungkan jari tengahnya sebelum melangkah pergi. Tak lama, suara sistem terdengar lagi, membersihkan lantai pertama arena ujian, skor tertinggi dalam sejarah lantai pertama telah tercapai. Menyusun evaluasi hadiah.
Kemudian, sistem melanjutkan, proses pewarisan TK Shinso telah mencapai 1%. Keesokan harinya, orang tua Ram mendengarkan pemberitahuan dari ponsel. Suaranya formal, pemberitahuan kepada bapak, ibu, wali murid. Kami informasikan bahwa arena lantai 1 akan dibuka pagi ini. Para staf taman kanak-kanak Shinso juga akan mengadakan rapat darurat. Ayah Ram yang sedang menyeruput kopi berkata tenang, aku dapat pemberitahuan ini dari kepala divisi terjong. Mungkin semua orang akan setuju. Ibu Ram menimpali dengan nada getir, tentu saja. Karena mereka yang menentang, sudah pergi. Anak-anak yang masuk ke arena harus mempertaruhkan nyawa mereka. Baru-baru ini banyak murid kelas 3 TK Shinso yang pindah. Air mata menetes di pipi Ibu Ram, lalu ia berkata dengan suara bergetar, seharusnya Ram ikut pindah juga. Ayah Ram menghela napas, mencoba menenangkan, jangan bicara begitu. Lift arena itu kunci penting untuk mengakhiri perang panjang ini. Namun Ibu Ram tak bisa menyembunyikan keresahannya. Tapi ini terlalu mendadak, aku belum siap secara mental. Kupikir paling tidak, butuh waktu 1 bulan lagi. Diam-diam, Ayah Ram bergumam dalam hati, aku juga tak menyangka ini akan secepat ini. Sejujurnya, aku pun tidak tahu berapa banyak anak TK Shinso yang akan selamat. Lalu, Ayah Ram sedang dekat balkon rumahnya saat pandangannya tertuju pada seorang anak kecil di samping rumah. Anak itu menengadah dan berkata dengan wajah ceria, nama mama, tadi aku dipuji sama guruku. Ibunya langsung tersenyum bangga dan menjawab hangat, wah, anak mama hebat sekali. Melihat itu, Ayah Ram terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia bergumam, anak seperti apa yang akan dipilih kali ini? Apa mungkin? Ram, wajahnya tampak berat, tapi akhirnya ia mengambil napas dalam dan berkata mantap, tolong kirimkan pesan ke kepala divisi Serjung, bilang aku akan ikut. Di sisi lain, Serjung berlari dengan cepat, napasnya memburu, sementara dalam hatinya ia berteriak, tolong bilang ini bohong, wajahnya tegang, pikirannya kacau. Ia memikirkan kepala sekolah baru, Seo Minwo, yang belum lama ini diangkat menjadi pemimpin taman kanak-kanak Shinso. Ia mengingat jelas ucapan Siwo, yang tadi berkata bahwa Ayong dan Ram pergi bersama kepala sekolah menggunakan lift arena. Serjung bergumam cemas, apa mungkin mereka benar-benar menaiki lift arena? Tempat itu bukan untuk main-main. Arena itu terlalu berbahaya untuk anak-anak, apalagi jika mereka naik tanpa persiapan. Wajahnya semakin tegang, harusnya aku lebih waspada, semoga saja mereka bisa kembali dengan selamat. Tiba-tiba, bunyi berat dari lift terdengar turun. Serjung menatapnya tajam, tidak masuk akal, secara logika, tidak mungkin selesai secepat ini, pikirnya. Apa mungkin dia sudah? Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, pintu lift terbuka, dan detik berikutnya Minwo dan 2 anak kecil lainnya terlempar keluar. Anyong langsung berseru riang, Bu Guru Serjung, sambil melambai-lambai. Sementara itu, Ram berkata pada Minwo dengan mata berbinar, tadi itu, asyik banget. Jinwo membalas cepat, sudah dibilang, jangan dijadiin candaan. Serjung berdiri mematung, wajahnya belum bisa menyembunyikan keterkejutan. Dalam hatinya ia bergumam, kepala sekolah Seo Minwo, ternyata benar-benar berbeda dari yang aku kira. Lalu, Serjung pun memeluk anak-anak itu. Dalam hatinya, ia bergumam, ini sudah jauh melebihi batas nalar. Hari berikutnya, di ruang kepala sekolah TK Shinso, Minwo duduk termenung, bergumam dalam hati. Arena itu sungguh di luar nalar. Sejujurnya, aku sudah menduga kalau tempat itu berbahaya, karena tidak mungkin sistem memberiku kekuatan super tanpa alasan. Tapi, aku tak menyangka kalau nyawaku akan benar-benar terancam. Tiba-tiba, Serjung masuk ke ruangan dengan wajah khawatir. Kepala sekolah Minwo, apa Anda sudah agak mendingan? Tanyanya. Minwo tersenyum tipis. Iya, luarannya iya, tapi di dalam, rasanya aku seperti mau mati. Saat hendak duduk, Serjung mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Saya membawa obat gosok, karena Anda bilang kaki Anda kesemutan. Minwo menatapnya, lalu berkata, Kepala Divisi Kim. Iya, jawab Serjung cepat. Minwo mengerutkan alis. Ini bukan kontrak penipuan, kan? Serjung tampak bingung. Penipuan. Minwo menggebrak meja dan berdiri. Saat kita membuat perjanjian, kamu tidak pernah menyebutkan tentang arena. Inilah yang disebut kontrak penipuan. Serjung pun menunduk dalam-dalam. Saya benar-benar minta maaf. Minwo terdiam sesaat, dalam hatinya bergumam, aku nggak ngangka dia bakal langsung minta maaf. Serjung kemudian berkata dengan nada serius, sejujurnya, saya berharap kalau Anda, anak kandung dari kepala sekolah sebelumnya, akan mewarisi taman kanak-kanak Shinso. Ia melanjutkan dengan pelan, hampir tak terdengar. Memang saat dilihat langsung, agak kurang bisa percaya. Hah, kamu bilang apa? Tanya Minwo dengan alis terangkat. Tadi, Serjung tersenyum gugup. Tidak ada apa-apa. Minwo berdiri di ruangan itu, menahan gejolak dalam dadanya. Ia menatap Serjung dengan tatapan serius dan berkata, pokoknya, bagaimanapun juga, hal yang berbahaya seperti ini seharusnya diberitahukan dulu padaku. Pagi tadi, portalnya juga begitu. Ada cukup banyak yang kalian sembunyikan. Serjung menunduk dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara pelan, maafkan saya.
Anda bisa membatalkan kontraknya sekarang juga. Minwo pun langsung menanggapi, kalau begitu, sekarang juga. Namun belum sempat ia melanjutkan kalimatnya, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Minwo terdiam. Dalam hati ia bergumam, tunggu sebentar, jendela sistem yang muncul setelah aku menyelesaikan lantai 1. Tulisan itu terpampang jelas. Tingkat kemajuan warisan saham Taman Kanak-Kanak Shinso telah mencapai 1%. Minwo terpaku. Tingkat kemajuan warisan, naik persis 1%. Kalau aku bisa mencapai lantai paling atas dan sampai 100%, berarti seluruh bangunan ini akan jadi milikku. Ia menatap kosong, pikirannya melayang. Gedung ini, gedung di Gangnam. Apakah peluang seperti ini akan datang 2 kali dalam hidupku? Keraguan pun menyelinap. Apa aku harus mempertaruhkan nyawaku, demi sebuah gedung? Namun bayangan masa lalunya muncul. Masa ketika uang datang dengan mudah, ketika hidupnya bergelimang kemewahan. Ia mengingat kembali mimpinya, kekayaannya, ambisinya. Ia bergumam dalam hati dengan penuh tekad, selama ada sistem yang membantu, aku pasti bisa mencapai lantai 100. Minwo merenung dalam hatinya, meski dia sempat berpikir untuk membatalkan kontrak, kenyataannya tak semudah itu. Jika sistem menganggap itu sebagai pelanggaran, hukuman kematian bisa saja menantinya. Dia sadar, dia bertahan bukan karena ambisi semata, tapi karena tak ingin mati. Dengan nada serius, Minwo berkata sambil melangkah, "Kepala Divisi Kim, kepala sekolah ini sangat kecewa padamu." Serjung yang terkejut langsung menjawab, "Apa?" Minwo melanjutkan dengan penuh tekad, "Membuang anak-anak kita yang bahagia. Aku ingin kepala sekolah TK Shinso membatalkan kontrak. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal sembrono seperti itu? Aku akan memajukan TK ini, karena aku adalah kepala sekolah TK Shinso. Bagaimana bisa kamu menyuruhku melarikan diri dari TK yang sudah seperti bagian dari diriku? Tidak, aku tidak akan menghindari bahaya apapun." Serjung menunduk, lalu bergumam dalam hati. Ternyata selama ini ia benar-benar salah paham. Ia dulu mengira Minwo hanya menerima jabatan kepala sekolah karena permintaan terakhir dari kepala sekolah Lim Juhe. Tapi sekarang dia melihat lebih dari itu, ada rasa tanggung jawab yang luar biasa, bahkan anak-anak pun mempercayainya. Lalu, Serjung pun berkata dengan penuh semangat, "Saya akan mendukung Anda dengan sekuat tenaga." Dalam hatinya, ia bergumam, karena kepala sekolah sudah bekerja keras, aku juga harus melakukan bagianku. Ia pun memantapkan niat, mulai sekarang, ia akan membujuk ketua yayasan dan para orang tua murid agar kepala sekolah bisa membawa anak-anak ke arena tanpa perlu melalui rapat lagi. Kemudian, Serjung berkata lagi kepada Minwo, "Kepala sekolah, saya harus menyiapkan makan siang, jadi saya minta tolong untuk mengajari anak-anak." Minwo pun menanggapi, "Materi pelajaran selanjutnya apa?" Serjung menjawab, "Akan ada pengalaman alam di Taman Pohon Dunia." Minwo terlihat bingung dan bertanya, pohon apa tadi?" Serjung tersenyum, lalu menjawab santai, "Anggap saja seperti halaman belakang rumah yang kecil." Beberapa saat kemudian, Minwo mengajak anak-anak dengan suara riang, "Ayo anak-anak, pelajaran kita siang ini adalah pengalaman alam." Anak-anak pun langsung bersorak, "Hore!" Dalam hatinya, Minwo bergumam penuh rasa penasaran, pintu ini ternyata langsung menuju halaman belakang. Katanya tinggal jalan lurus saja. Lalu Minwo melanjutkan, "Karena kita harus pergi ke tempat yang disebut Pohon Dunia itu, jadi kalian semua harus terus ikutan Pak Guru ya." Anak-anak serempak menjawab, "Baik." Namun, di balik semangatnya, Minwo masih ragu, tapi bagian luarnya saja sudah tampak kumuh, apa enggak apa-apa anak-anak belajar di alam sana. Tapi begitu pintu dibuka, Minwo terpaku. Di hadapannya terbentang pemandangan luar biasa indah, sebuah istana megah, pepohonan besar dan tinggi menjulang ke langit. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ini bukan halaman belakang, ini hutan." Lalu dalam hatinya ia bergumam lagi, dilihat dari sudut manapun, ini jelas bukan halaman kecil. Tapi yang lebih penting, ini sebenarnya tempat macam apa? Beberapa saat setelah memasuki hutan yang luas dan megah itu, Minwo pun kembali bergumam dalam hatinya, penuh kebingungan. Ia bertanya-tanya, apa semua taman kanak-kanak di Korea memang punya halaman belakang sebesar ini? Atau jangan-jangan, ini bukan lagi di bumi? Pandangannya kemudian tertuju pada sebuah pohon raksasa di tengah hutan. Pohon itu terlihat begitu kuat, seperti terbuat dari baja. Dari celah-celah batangnya, mengalir aroma harum yang aneh tapi menenangkan, seakan membawa napas kehidupan. Tingginya luar biasa, menjulang hingga tak terlihat ujungnya, membuat Minwo terdiam takjub. Tiba-tiba Minwo memanggil, "Rake, tolong kesini sebentar." Rake pun menjawab, "Baik, seperti biasa." Lalu Minwo, "Jadi pohon yang ada di depan kita ini, itu pohon kehidupan, kayak di game-game gitu?" Rahi langsung menyahut dengan santai, "Baik, betul sekali." Dalam hati, Minwo mengeluh lagi, "Baru saja aku mulai terbiasa, muncul lagi hal aneh. Sampai kapan aku harus terus-terusan kaget begini? Jantungku rasanya udah nggak kuat." Rake yang melihat ekspresinya langsung bertanya, "Ada apa, Pak Guru?" Minwo pun menatap ke arah pohon dan berkata, "Kok bisa ada benda kayak gitu di taman kanak-kanak?" Rake pun menjelaskan, "Pohon dunia itu fungsinya buat memudahkan kami datang ke bumi.
Kalau nggak ada, kami harus pakai portal sekali pakai, dan katanya itu mahal banget. Dalam hati, Minwo kembali bergumam, jadi pohon dunia itu kayak tiket pesawat luar angkasa gratis, ya. Bebas pulang pergi, nggak ada delay, dan super cepat. Kayak langganan prioritas tanpa batas. Ia masih mencoba mencerna semuanya, lalu bertanya, kalau begitu, kamu dari planet mana sebenarnya? Rake menjawab dengan ringan, aku dari benua Arsen. Minwo terdiam. Dalam hatinya, ia menggerutu, benua Arsen. Di mana pula itu? Ya sudahlah, aku harus pelan-pelan memahaminya. Tapi pikirannya tak berhenti di situ. Ia menatap pohon dunia itu sekali lagi, lalu bayangan ibunya muncul di benaknya. Bagaimana bisa, ibu tahu semua ini? Dan, gimana ceritanya ibu jadi kepala sekolah di TK ini? Ia menarik napas panjang, menahan gejolak perasaannya. Andai saja aku tahu semua ini dari dulu, mungkin aku akan sedikit lebih paham, kenapa ibu meninggalkanku waktu kecil. Tiba-tiba, Ram melompat dari belakang punggung Minwo dan berseru, Kapten, tutut. Kereta mau berangkat, ayo jalan ke sana. Minwo yang sedikit terkejut langsung refleks menjawab, turun dulu, nanti bapak guru marah. Tapi Ram malah tampak bosan dan berkata, tapi aku mau pergi sama teman seperjuanganku. Minwo menoleh heran, siapa coba teman seperjuanganmu? Dengan penuh semangat, Ram menjawab, kakak. Minwo langsung terdiam. Dalam hati ia bergumam, dia jadi kayak balon kempes. Ia menghela napas pendek lalu berkata, tunjukkanlah kamu mau kemana. Ram, yang kembali bersemangat, langsung menunjuk ke arah tertentu sambil berseru, ke sana. Minwo menatap arah yang ditunjuk, lalu bertanya ragu, Siwo. Ram menggeleng cepat, bukan, penglihatanmu jelek, manusia biasa. Minwo menatapnya dengan bingung. Dalam hati ia bergumam, dia barusan bilang apa? Tiba-tiba Ram memukul-mukul badan Minwo sambil berkata, coba lihat baik-baik, ada sesuatu di pohon dunianya. Minwo agak kebingungan, di mana? Tapi dalam hati, dia mengeluh, pukulannya lebih sakit daripada dikendang Anyong. Lalu Ram berkata dengan serius, Rata. Yang aku maksud itu Rata. Minwo mengulang, Rata, dan mulai memperhatikan. Saat itu juga, dia melihat seekor makhluk mitos, seekor tupai. Dalam hati, dia kaget, seekor tupai. Tanpa pikir panjang, Rake langsung lari ke arah pohon itu sambil memanggil, Rata. Dan berkata dengan wajah ceria, halo Rata. Hari ini kamu juga tampak lucu sekali. Ayo turun dong. Minwo mengamati dari jauh, dalam hati ia bergumam, kayaknya itu tupai liar. Kenapa bisa ada di situ ya? Lalu Ram nyeletuk, aku pengen bawa pulang dan pelihara. Minwo terdiam sejenak, lalu berpikir dalam hati, aneh juga, hewan pelihara hewan lain, tapi saat ia melihat sekeliling, ia menyadari sesuatu, tapi, kalau dilihat-lihat, ini sih seperti taman. Lalu tiba-tiba, Minwo mendengar Miwo, yang sedang membawa boneka, menggeram seperti kucing. Minwo bergumam dalam hati, ada apa lagi dengannya? Tak lama, Miwo bersuara lagi, mewong, mewong. Minwo langsung mendekat dan berkata, kenapa, Miwo, ada apa? Apa kamu mau tanya sesuatu? Tapi kemudian Minwo menyipitkan mata, mencurigai sesuatu. Dalam hatinya ia bergumam, tunggu, itu bukan gumaman biasa. Itu tatapan saat melihat mangsa. Ia pun menatap Miwo dan bertanya, Miwo. Miwo menjawab pelan, meop. Minwo semakin cemas, kamu nggak mikir itu makanan, kan? Meo, jawab Miwo lagi, kali ini sambil melirik ke satu arah dengan mata berbinar. Tolong katakan tidak, ucap Minwo lirih, penuh harap. Dalam hati, Minwo menjerit, aku cabut semua perkataanku, ini bukan teka biasa. Kenapa dia tiba-tiba jadi kucing sungguhan? Lalu Miwo menjawab dengan polos. Miwo anggap itu teman. Minwo cepat-cepat menyela, bukan, itu bukan teman, itu hewan yang lebih kecil darimu. Miwo langsung menjilat bibirnya dan berkata, tikus. Minwo panik, bukan tikus. Itu, tupai kecil. Tiba-tiba, Miwo melompat dengan cepat. Boneka yang tadi digenggamnya terjatuh. Minwo berseru, tunggu, berhenti. Tapi Miwo sudah melesat ke dinding dengan lompatan lincah. Minwo pun berteriak, Anyong, Rake, tangkap Miwo. Miwo melompat melewati mereka dengan kecepatan tinggi. Anyong terkejut, hah, tadi itu, Miwo. Miwo sudah memanjat pohon, dan dalam sekejap melompat ke arah seekor tupai. Cakarannya meninggalkan bekas panjang di batang pohon. Namun saat ia hendak menangkapnya, tupai itu sudah keburu nyemplung dan berenang ke tengah kolam. Miwo menghela napas kecewa, lalu turun dari pohon. Anyong hanya bisa berkata, sayang sekali. Minwo berdiri kaku, memandangi kekacauan yang baru saja terjadi. Dalam hatinya ia bergumam dengan putus asa. Hancur sudah, apa aku benar-benar bisa mengendalikan anak-anak ini? Lalu Serjung berkata kepada Minwo, Pak Kepala Sekolah Minwo, apa ada sesuatu yang terjadi? Minwo menjawab, tidak, aku cuma lelah saja. Aku mau istirahat dulu sebentar. Beberapa saat kemudian, saat Minwo kembali ke dalam sekolah, Serjung berkata, karena Anda terlihat lelah, biar saya saja yang mengantar anak-anak pulang hari ini. Ram yang mendengar itu langsung berkata, Bobo yang nyenyak. Lalu Minwo bertanya, lalu bagaimana dengan Rake dan Kane?
Serjung menjawab, mereka akan pulang lewat portal bersama saya. Ayo semuanya berkumpul, kita naik ke mobil. Kalian harus segera pulang. Ram menjawab, baik. Tiba-tiba Siwo menghampiri Serjung dan berkata, Bu Guru Serjung, Miwo belum ke sini. Tiba-tiba, dengan wajah polos, Miwo datang dan berkata, miau. Dalam hati, Minho yang melihatnya bergumam, kenapa tiba-tiba saja dia tampak senang. Tapi, memangnya Miwo datang dengan tas itu tadi pagi. Ya sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting, aku sudah selesai bekerja hari ini. Tiba-tiba, Serjung memanggil, Pak Kepala Sekolah Minwo, kamar tidur Anda ada di ruangan paling ujung sana. Anda sudah bekerja keras hari ini. Minwo berkata, baiklah, kamu juga. Dalam hati, Minwo bergumam, akhirnya, pulang kerja. Tiba-tiba, Minwo pun kembali ke dekat Bas dan bergumam pelan, saat itu, aku tidak menyadarinya. Kalau tas yang aku lewatkan begitu saja karena terlalu lelah, ternyata akan menyebabkan masalah besar. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi sorot matanya berubah, seperti menyadari sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Hari berikutnya, suasana cerah menyelimuti taman. Ram berdiri dengan percaya diri sambil berkata lantang, kami adalah Best Hero Shinso, The Great Adventure. Red, si harimau keren yang datang setelah mengatasi cobaan. Di sampingnya, Anyong mengangkat tangannya dan berseru, aku Ping. Lalu, matanya tertuju ke kejauhan, dan ia menunjuk. Red, di sana ada pasukan skeleton. Yang ditunjuk adalah Miwo dan Siwo, yang sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Miwo menoleh ke Siwo dan bertanya polos. Tiba-tiba, Anyong berteriak dan melompat maju. Dasar para skeleton yang jahat. Ia pun mencoba menyerang mereka, tetapi Miwo dan Siwo dengan refleks menghindar. Ya, seru Anyong sambil menendang ke arah mereka, namun Siwo menghindar dengan santai, seolah tidak peduli. Sementara itu, Ram menghadap ke arah Bobo yang sedang meringkuk di dalam tempurung kura-kura dan berseru. Bangunlah, skeleton Bobo. Dari dalam tempurungnya, Bobo menjawab malas. Om, 5 menit lagi. Ram mendesaknya. Ayo bangun, kita lagi di taman bermain. Begitu mendengar kata taman bermain, Bobo langsung melompat keluar dengan semangat. Taman bermain. Lalu ia berlari dengan gembira ke tengah taman. Ram yang awalnya terkejut, langsung tertawa. Hehehe, seranganku meleset. Anyong pun ikut tertawa sambil berkata, tidak ada seranganku yang kena. Kamu memang pantas disebut Kapten Skeleton. Siwo menanggapi dengan santai, aku hanya seorang Killgai. Apa masalahmu? Saat itu, suasana mendadak jadi lucu dan aneh. Anyong berdiri sambil menatap serius, lalu berkata, ya, aku sudah tidak tahan lagi, Red. Bersiaplah, ini adalah jurusan mematikan. Red yang mendengar hanya bisa menjawab, siap, jurus mematikan. Jurus yang mana? Anyong dengan santai menjawab, itu loh, yang kita lakukan tadi. Yang tadi dipakai sama Pak Kepala Sekolah. Tapi tiba-tiba dia berhenti bicara. Ram langsung menatapnya bingung, kakak, ada apa? Kenapa kamu berhenti bicara? Apa mungkin pas kita pergi ke... Belum selesai bicara, Anyong langsung panik, Red, gawat, mulutku nggak bisa dibuka. Dan di saat yang sama, Ram malah mengaum seperti harimau. Ia bingung sendiri, aku nggak bisa bicara, apa yang terjadi? Lalu dia lanjut, aku juga nggak tahu. Tapi, apa ini juga bagian dari cobaan? Ram kemudian berkata sambil cengengesan, kasihan sekali, takdir, Red. Anyong menatapnya sinis, tapi Ram, menurutku kamu lebih cocok disebut pengecut bulu daripada Red. Ram langsung protes, enggak. Aku Red yang penuh semangat. Tapi Anyong ngeyel, bukan. Red itu orang yang bisa diandalkan. Pokoknya nggak boleh. Kamu itu bulu. Ram ngotot, nggak mau. Aku maunya Red. Sementara ibu Ram dan seorang wanita sedang berbincang di samping taman, wanita itu berkata, akhir-akhir ini, pergerakan dunia iblis terasa aneh. Sepertinya mereka akan segera datang ke bumi dan mengancam kita, dimulai dengan perang di benua Arsen. Ibu Ram mengangguk dan menjawab, benar, bahkan di wilayah pencarian kami, makin banyak kejadian yang tampaknya ulah iblis dan itu terjadi di bumi. Lalu, sementara itu malam harinya, di kamarnya, Minwo yang baru saja selesai mandi tampak kagum melihat sekeliling. Ia bergumam dengan mata berbinar, wah, katanya aku bakal puas, tapi ini melebihi ekspektasiku. Lihat ini, tempat tidurnya mewah sekali. Ia pun merebahkan diri dan merasakan kelembutan luar biasa. Sensasinya beda banget, lembutnya sampai nyentuh kulit, kayak tidur di atas kawanan domba, ujarnya pelan. Ini 1000 kali lebih nyaman dibanding ruang mewah tanah tempatku dulu tinggal, lanjutnya sambil menarik napas lega. Ia pun tersenyum kecil, yah, jadi ini yang namanya kebahagiaan. Sambil menatap langit malam dari balik jendela, Minwo berkata, bulan malam ini cerah banget. Nggak terasa, hari ini berlalu cepat sekali. Ia terdiam sejenak, lalu merenung, ibu yang selama ini kukira hilang entah kemana, ternyata dia adalah kepala sekolah dari taman kanak-kanak aneh tempat para Shinso belajar. Minwo duduk termenung di atas ranjang mewahnya, ruangan yang baru saja ia kagumi kini terasa sunyi. Ia bergumam pada dirinya sendiri, suaranya pelan namun penuh makna.
Pada awalnya, aku hanya ingin menerima warisan sebagai imbalan atas kehidupan sulit yang kujalani selama ini, lalu pergi, ucapnya lirih. Matanya menatap kosong ke langit-langit ruangan, seolah mencari jawaban di balik segala misteri yang terjadi. Tapi, semakin lama aku berada di sini, aku jadi semakin penasaran, lanjutnya. Kenapa aku ditinggalkan? Apa mungkin ada alasan tertentu? Ia menghela napas dalam, ada harapan kecil dalam hatinya, yang muncul dari sisa-sisa harga diri yang selama ini ia pendam. Aku berharap memang benar ada alasannya. Tiba-tiba, ponselnya yang tergeletak di meja berdering, membuyarkan lamunannya. Di layar tertulis nama, Yo Changsik. Minwo pun mengangkat panggilan itu. Halo, sapanya. Hei, juragan gedung. Suara Changsik terdengar riang. Sudah sukses dapat kerajaannya. Traktir aku ayam satu dong. Minwo mengernyit lalu menjawab, traktir ayamnya nanti dulu. Gara-gara penipuan kontrak, aku mau mati rasanya. Lah, katanya kau bakal dapat warisan. Tanya Changsik heran dari seberang. Minwo menghela napas. Ceritanya panjang. Setelah ia menceritakan semuanya lewat telepon, Changsik pun berkata dengan nada bercanda, bukannya kau yang tanda tangan sendiri? Memang benar sih, jawab Minwo jujur, tapi itu karena mereka enggak menjelaskannya dengan benar. Minwo menatap layar ponselnya sambil menghela napas pelan. Dokumen kontraknya terbakar, jawabnya. Changsik langsung meledak di telepon, dasar bajingan gila. Kenapa pula dibakar? Aduh, berisik amat. Mana mungkin aku yang bakar sendiri, sahut Minwo kesal. Loh, terus, apa mungkin kertasnya tiba-tiba kebakar sendiri? Balas Changsik tak percaya. Minwo terdiam sejenak. Dalam hatinya, dia bergumam, kejadian sebenarnya memang seperti itu. Changsik curiga, kenapa nada bicaramu tiba-tiba berubah? Minwo mencoba mengalihkan, ingat waktu kita ngobrol sambil minum-minum. Soal gimana caranya jadi pemilik gedung di Gangnam. Changsik langsung menanggapi, aku sih 10 tahun di penjara juga rela. Minwo melotot, kau kan pengacara, dasar gila. Changsik santai saja, 10 tahun di penjara terus bisa punya gedung di Gangnam, kenapa enggak? Minwo menantang, gimana kalau 30 tahun? Changsik mendengus, itu sih agak berlebihan. Minwo diam lagi. Dalam hatinya, ia bergumam, kenapa dia mikir dulu baru jawab. Tapi, benar juga, dengan ini, aku bisa pertaruhkan nyawaku. Kesempatan jadi pemilik gedung di Gangnam enggak bakal datang 2 kali. Di tengah percakapan mereka, Changsik bertanya, tapi kenapa kau tiba-tiba membicarakan itu? Minwo menjawab santai, di taman kanak-kanak ini ada lift. Changsik terkejut, wah, seriusan? Tapi sebelum ia sempat menanggapi lebih jauh, Minwo buru-buru menutup mulutnya dan bergumam, dengar, aku hari ini. Changsik penasaran, hari ini apa? Oh, kau dengar aku? Enggak, kenapa kau tiba-tiba berhenti bicara? Hal yang paling bikin kesal itu saat orang berhenti di tengah kalimat. Minwo terdiam. Dalam hati ia ingin menjelaskan, tapi tiba-tiba layar sistem muncul di hadapannya, klausul kerahasiaan arena berlaku. Anda mungkin akan dikenakan sanksi jika mengungkapkan informasi terkait arena secara tidak langsung. Ia mendesah, sial, aku bahkan tidak bisa membicarakannya, pikirnya. Lagi pula, dia juga pasti enggak bakal percaya. Akhirnya, ia hanya berkata di telepon, bukan apa-apa. Changsik masih penasaran, hei deh, apa coba? Tapi Minwo hanya menjawab dengan suara yang lebih tenang, Changsik, aku akan bekerja keras untuk sementara waktu. Aku akan memberitahumu nanti kalau aku membutuhkan bantuanmu. Changsik bertanya lagi, kenapa? Kau yakin kau nggak apa-apa? Minwo menjawab pelan tapi yakin, meskipun aku tidak baik-baik saja, aku harus melakukannya. Changsik pun akhirnya berkata, baiklah. Hubungi aku nanti. Lalu menutup teleponnya. Lalu Minwo menatap jam sambil menghela napas. Sudah jam 10 malam saja, kenapa bisa begini? Uang memang sumber masalah, gumamnya pelan. Ia lalu termenung, pikirannya melayang ke arena. Ngomong-ngomong soal arena, kenapa mereka sampai mengirim anak-anak ke tempat berbahaya seperti itu? Aku bahkan harus membawa mereka sendiri ke sana hanya supaya mereka bisa pakai skillnya. Dia menggeleng, merasa tak habis pikir. Dunia hewan ya begitu, hukum rimba. Mungkin memang begitu juga prinsipnya di sini. Kemudian, matanya menatap kosong ke arah lantai. Tapi bukankah orang tua anak-anak ini semuanya orang penting? Ram, anak dari mantan pembaca berita militer. Anyong, putri keluarga cebol yang punya Balter. Bobo, anak direktur rumah sakit. Ia terdiam sejenak, lalu bergumam dengan nada khawatir, kalau sampai ada yang terluka, jangan-jangan aku malah dituntut. Minwo terduduk diam di kamar, tatapannya kosong menembus dinding. Dalam bayangannya, dia melihat dirinya sendiri duduk di balik jeruji besi penjara, sendirian. Nafasnya berat, ia bergumam lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Karena aku tidak bisa membawa mereka, mulai sekarang aku harus lebih hati-hati. Ya, aku harus membawa mereka dengan hati-hati. Ia menunduk, kedua tangannya mengepal. Baiklah, aku akan bertahan di sini. Aku hanya perlu memikirkan satu hal, cara untuk menjadi kaya raya. Matanya sedikit bergetar, memikirkan sosok ibunya. Ibu, yang salah itu bukan uangnya, kan?
Namun, tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari arah pintu kamar. Minwo terperanjat dan menoleh cepat. Apa itu? Kepala divisi Kim. Perlahan, tapi tak ada siapapun di ambang pintu. Apa ini? Kenapa tidak ada siapa-siapa? Ia berdiri dan berjalan pelan ke ambang pintu, mengintip ke lorong yang sunyi. Jantungnya berdegup lebih kencang. Haruskah aku cari siapa itu? Dengan ragu, Minwo melangkah keluar kamar dan menuruni tangga menuju lantai bawah. Matanya menyisir sekeliling. Kenapa taman kanak-kanak ini besar sekali sih? Suara langkahnya menggema di lorong. Halo, ada siapa di sana? Siapa itu? Keluar, aku tahu kau ada di sana. Tiba-tiba, suara ketukan lain terdengar dari lantai atas, dari arah pintu taman. Minwo langsung membalikkan tubuh. Di sana, kan taman. Tiba-tiba, pintu taman itu terbuka sendiri dengan keras, dan hembusan angin kencang menghantam wajahnya. Tiba-tiba, seekor beruang melompat tepat di hadapan Minwo. Kaget, dia langsung berkata, "Monster." Tak lama kemudian, sebuah layar sistem muncul di depan matanya. Tertulis di sana, nama, Moleking. Klasifikasi, monster mengalia. Rank, bintang 1. Tingkat bahaya, 4. Penjelasan lanjutannya muncul, monster The Moleking bermahkota. Sangat harus diwaspadai. Jika menemukan lawan yang lebih kuat, dia akan menggali tanah dan kabur dengan cepat. Tapi jika lawannya lemah, dia akan menyerang dengan cakarnya yang panjang. Layar itu langsung berubah lagi. Quest darurat dimulai. Misi, singkirkan monster yang menyerbu taman kanak-kanak. Hadiah, random quest tier rendah. Sisa waktu, 40 menit. Dalam hati, Minwo panik. Bukankah bagian dalam taman kanak-kanak seharusnya aman? Tiba-tiba, beruang itu menyerang. Refleks, Minwo menghindar sambil berteriak, "Apa-apaan ini? Dasar taman kanak-kanak gila, yang benar saja." Lalu, beruang itu kembali menerjang Minwo dengan cakarnya yang tajam. Minwo langsung melompat ke samping, nyaris saja terkena. Dalam hatinya dia bergumam, "Ini gila. Aku harus hindari serangannya dulu, lalu keluar dari taman kanak-kanak." Tapi gimana caranya? Dia terlalu cepat. Tanpa pikir panjang, Minwo pun memutar badan dan berlari sekencang mungkin. Sementara itu, di waktu yang sama, di alam para dewa, tepatnya di dalam markas besar aliansi Dewa Beladiri, seorang dewa duduk dalam keheningan. Dialah Doseon, dewa yang telah mencapai puncak seni sihir dan dikenal sebagai ahli strategi paling brilian di aliansi tersebut. Sorot matanya tajam, penuh kewaspadaan saat ia menyaksikan sosok manusia bernama Seomin Wo yang sedang bertarung di lantai 1 arena. Hanya dalam waktu singkat, Seomin berhasil menyelesaikan seluruh tantangan dan mencetak skor tertinggi sepanjang sejarah arena. Siapa sangka, dia bukan hanya menyelesaikan lantai 1, gumam Doseon lirih, tapi juga menorehkan skor tertinggi sepanjang masa. Namun ada sesuatu yang lebih membuatnya gelisah. Cara Seomin bergerak, terlalu presisi, terlalu sempurna, seolah-olah dia bisa melihat menembus struktur arena dan memahami segalanya sebelum itu terjadi. Doseon menghela napas berat. Bahkan aku, satu-satunya dewa yang masih hidup dari kelompok pencipta arena ini, tak mampu lagi memprediksi apa yang akan muncul di dalamnya. Arena itu telah berubah. Ia berevolusi secara mandiri, seperti kecerdasan buatan yang terus belajar dan berkembang, hingga kini sepenuhnya berada di luar kendali para dewa, maupun manusia. Doseon bergumam lirih, mungkin saja, dia memang tidak takut mati. Tatapannya menajam, seakan menyelami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar aksi Seomin Wo. Dan mungkin juga, lanjutnya, satu-satunya orang yang bisa mencegah pecahnya perang besar itu, adalah dia. Tiba-tiba, dari balik bayangan pilar raksasa, seorang pengikutnya muncul dengan hormat. "Silakan katakan perintah Anda." Doseon tidak mengalihkan pandangan. Fakta bahwa kepala sekolah Seomin Wo memenuhi syarat untuk naik ke arena, harus dirahasiakan. Bahkan dari dunia para dewa sendiri. Pengikutnya sempat terdiam sejenak, tampak ragu. "Bukankah, sebaiknya kita mengumumkan pencapaiannya? Itu akan memicu harapan." Namun Doseon menjawab tegas, "Tidak. Rahasiakan semua informasi tentang arena. Termasuk pada sekutu kita." Tanya bawahannya lagi, suaranya sedikit menurun. "Iya," jawab Doseon, kini memalingkan wajah. "Jika para iblis tahu bahwa arena telah terbuka, maka saat itulah, perang habis-habisan akan dimulai." Dalam hati, Doseon bergumam pelan, "Saat ini, semua orang mungkin saja meremehkan kepala sekolah Seomin Wo. Tapi untuk menipu musuh, aku harus lebih dulu menipu sekutuku sendiri. Jika aku tidak bisa mengendalikan mulut semua orang, maka aku harus membungkam mulut sekutuku. Semua ini demi menjaga rahasia, demi memenangkan perang." Lalu, ia menoleh dan berkata tegas pada bawahannya, "Pastikan untuk mengendalikan mulut ketua yayasan dan para orang tua murid. Dan segera panggil kepala suku Baekho." Setelah fajar menyingsing, bawahannya langsung membungkuk, "Baik, saya mengerti." Doseon kembali bergumam dalam hati, kepala suku Baekho, dia adalah orang yang paling kuat dan paling berpengaruh di antara 12 kepala suku. Dalam situasi perang seperti ini, hanya perintahnya yang diakui sebagai komando mutlak.
Aku percaya padanya. Wajahnya lalu mengeras. Dan juga, untuk berjaga-jaga dari kemungkinan terburuk, aku harus memastikan agar kepala sekolah Minwo tak diselidiki secara diam-diam. Aku harus bergerak lebih dulu. Doseon lalu berkata pada bawahannya, aku akan pergi ke bumi sebentar, tolong persiapkan. Bawahannya pun mengangguk dan berkata, baik. Dalam sekejap, Doseon pun menghilang dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, ia muncul di depan sebuah pintu dan berkata pelan, tempat ini masih sama seperti dulu, tapi kenapa lampunya masih menyala? Ia terdiam sejenak, lalu dalam hatinya bergumam, kalau dia memang seperti mantan kepala sekolah Lim Ju-hae, pasti dia orang yang bersih dan jujur. Meski mewarisi taman kanak-kanak, dia tetap melanjutkan wasiat luhur kepala sekolah sebelumnya. Dia pasti bukan orang yang suka bertingkah aneh, andai saja aku bisa membantunya dalam hal apapun. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sebuah perkelahian, pertarungan sengit antara kepala sekolah Seo Minho dan seekor beruang besar. Ia menyaksikan bagaimana Minho terlempar ke belakang. Doseon kembali bergumam, tak mungkin manusia biasa bisa melawan monster, apalagi dengan tangan kosong. Tekadnya luar biasa, beruang itu kembali menyerang, dan Minho menahannya dengan tangannya. Doseon memperhatikan dalam diam, dia tetap bertarung meski hari sudah larut, dia pasti sedang memikirkan keselamatan anak-anak yang akan berangkat sekolah besok pagi. Lalu Doseon tersenyum tipis, seolah hatinya hangat oleh kekaguman. Ia tahu pasti, Minwo bukan orang biasa. Tentu saja, dia adalah anak dari mantan kepala sekolah legendaris, Lim Ju-hae. Perempuan luar biasa yang dulu menanam bibit pohon dunia di taman kanak-kanak Shinso dan memindahkan arena ke bumi demi masa depan anak-anak. Doseon mengangguk pelan, hampir menyesal karena sempat berpikir ingin membantu Minwo. Itu bukan bantuan, gumamnya lirih. Tapi, terimalah hadiah kecil ini. Dengan lirih dia ucapkan mantra, Magic Concealment. Seberkas cahaya halus mengalir ke arah Minwo. Doseon kembali bicara pada dirinya sendiri, karena aku sudah mengaktifkan Magic Concealment padanya, mulai sekarang, tidak banyak yang bisa melihatnya. Baik dari dunia dewa maupun dunia iblis. Mereka takkan bisa menebak seberapa kuat kekuatan tempurnya. Ia menarik napas. Dan jika itu terjadi, banyak yang akan meremehkan dan menyepelekannya. Tapi, justru itulah keuntungannya. Tatapannya menajam, penuh keyakinan. Saat ini, dalam tubuhmu bahkan tak ada satupun jejak sihir. Tapi aku percaya padamu, kepala sekolah Seo. Aku akan berdiri di belakangmu. Lalu, Doseon pun segera pergi. Sementara itu, Minwo yang sudah mulai kelelahan mengumpat pelan, sialan, mustahil aku bisa mengalahkan makhluk seperti ini. Napasnya tersengal, tubuhnya sudah terasa berat. Andai saja ada yang bisa membantuku, gerakannya cepat sekali. Ia melirik ke arah monster itu dan bergumam lagi, apa aku bisa mengalahkannya hanya dengan kekuatan besar. Tapi kemudian, ia menyadari sesuatu, kenapa dia terus melihat ke tempat lain. Seperti sedang mencari sesuatu, mungkinkah dia nggak bisa melihat dengan baik? Minwo buru-buru membuka sistem dan mencoba mengingat informasi yang pernah ia baca. The King, kategori monster mamalia, Grand Bintang 1, ucapnya lirih. Wajahnya sedikit tegang, dia agak mirip tikus tanah, berarti dia mengandalkan pendengaran dan penciuman. Matanya berbinar, kalau aku bisa mengalahkannya, aku pasti akan dapat hadiah, kan? Minwo tersenyum tipis. Setelah aku sembunyikan lokasiku dengan aroma dari pohon bunia, aku bakal menyerang dan menghabisinya secara tiba-tiba, gumamnya. Kalau berhasil, aku bakal dapat random box. Tanpa ragu, dia pun berlari. Baiklah, mari kita pergi ke taman, ayo, ikut aku ke taman dasar, brengsek. Setelah berhasil mengganggu insting monster itu dengan aroma dari pohon dunia, Minwo melompat ke air sambil menahan napas. Dalam hati dia berkata, aku harus minimalisir bauku dengan air. Yang harus kulakuin sekarang tinggal mancing dia pakai ponsel yang udah kulempar sebelumnya, terus keluar dengan hati-hati. Setelah berenang hingga mencapai pinggir, Minwo terengah dan segera memutar otaknya. Di belakangnya, monster berwujud seperti tikus raksasa, atau mungkin beruang, sudah menyerbu. Tapi makhluk itu malah mengincar ponsel yang tadi dilempar Minwo sebagai pengalihan. Rencananya berhasil sempurna. Minwo menatap ponselnya yang kini hancur lebur diserang monster. Dalam hati, ia menghela napas berat. Terima kasih, ponselku. Aku tidak akan pernah melupakan kenangan 5 tahun bersamamu. Kini, waktunya mencari senjata. Ia menatap sekeliling dan melangkah cepat, namun tiba-tiba, krak, kakinya menginjak sebuah boneka yang langsung bersuara. Saranghe, Minwo mengumpat. Ah, sialan. Dan benar saja, monster itu kini berdiri tepat di depannya. Wah, brengsek. Makhluk itu langsung menyerang. Minwo terlempar, berputar di udara, dan menghantam keras batang pohon. Sakit bukan main. Di telinganya, suara sistem terdengar. Sisa durasi cooldown skill, 10 detik. Dengan tubuh gemetar, ia meraih sebuah ranting kayu dari tanah. Ia bergumam, bertahanlah, aku baru akan menghasilkan uang, jalan yang penuh bunga sudah di depan mata. Aku tidak boleh mati di tempat seperti ini. Melarikan diri, mustahil. Ia menatap ranting di tangan, lalu mematahkannya dengan mantap.
Sekarang, yang bisa kulakukan hanya satu hal, bertarung habis-habisan di sini. Ayo, sistem mulai menghitung. Cooldown, 5 detik. 4, 3, 2, 1. Tubuh Minwo mendadak dilingkupi aura kekuatan. Matanya menyala. Dengan raungan, ia melempar ranting itu ke arah monster. Ranting yang biasa itu melesat bagaikan tombak energi. Saat menghantam monster, tubuh makhluk itu langsung meledak, hancur berkeping-keping. Sistem kembali berbicara. Selamat, Anda telah menyelesaikan quest darurat.